di 3 kota yang modelnya kayak Palopo, Wajo, dan Parepare ini, freebase-nya masih banyak. Bener. Masih banyak, masih banyak gitu. Masih oke lah. Mereka tetap benar-benar beli buat freebase itu masih banyak. Tapi ada satu kota nih, Wajo namanya ya. Itu bisa jualan pots itu 300 pieces per bulan. Itu satu toko. Hah? Satu toko sih. Satu toko 300 piece? Iya, liquidnya freebase. That's crazy. Crazy thing, guys. Pilihan salt nikotinnya dikit. Oke. Dikit. Ya udah begitu mereka maunya yang ini ya udah dikasih yang itu, ini dikasih yang itu gitu. Tapi produk lo ada? Ada. Oh ya aman berarti. Enggak. Tapi dikit makanya gue tegur. Oke. Tapi intinya adalah ada beberapa kota yang benar kata lo. Beberapa kota mungkin mereka belum punya social space yang bisa mengkoneksikan itu selain vape store. Contohnya gini, ada beberapa social space yang menurut gue akhirnya benar-benar jadi konektornya. Misalnya coffee shop, tempat nongkrong. Satu orang ngepots, semuanya ngepots. Ke klub malam, satu orang ngepots akhirnya ikutan. Nah social space-nya nih yang di tempat-tempat tersebut, gak ada social space yang bisa jadi bridging-nya, yang bisa nularinnya. Karena gak ada duku atas soalnya. Mentang-mentang udah pergi, gitu aja. Foto-foto dia. Kan penting loh sebenarnya social space kayak gini tuh untuk kemudian jadi konektif. Ya, jadi konektornya, jadi konektornya, alat penyambungnya gitu. Kemudian nggak cuma sekedar dapat informasi dari sosial media gitu, dari TikTok gitu. Tapi kita ternyata juga perlu ruang sosial yang bisa jadi ruang pajangnya, jadi ruang komunikasinya lah. Nah ini yang gue lihat di beberapa kota tersebut, oh iya ya mereka nggak punya klub malam, nggak punya coffee shop yang cukup proper jadi tempat nongkrong, jadi nggak dapet tuh. Nggak jadi hype ya? Nggak kemudian nongkrong rame-rame ngadu apa. Istilah gue tuh mungkin kalau dulu di kita vape meet, nah ini nih mereka harus punya tempat gatheringnya gitu ya. Gatheringnya nggak ada gitu loh. Jadi mau kemudian tukeran informasi, atau kemudian adu-aduan. Lu pakai pots ya? Untuk gitu nggak ada gitu loh. Jadi tetap lingkupnya selalu via vape store gitu ya dalam artian. Dari sosial media berangkat ke vape store. Udah habis itu pulang. Jadi nggak ada benar-benar orang yang tahu dan mau kan kalau udah mau begitu. Bukan iya, orang tapi yang kan reasonnya Pe. Ya itu kan kalau ada yang nongkrong di coffee shop kan. Misalnya yang lain belum pakai, taruh ini apa nih gitu. Nah nggak bisa beli nih kalau ini gitu kan. Nggak ada gitunya kan. Nggak maksud gue nggak ada alasan-alasan lain yang bisa ngedriven mereka untuk jadi tahu lebih dalam. Betul. Itu yang menurut gue ruang sosial itu penting gitu loh, ya kan? Orang nongkrong bareng, ngepost. Ketika kemudian familiarity-nya tetap dipertajam, ngelihat terus temannya begitu. Kalau ini kan begitu pulang ke rumah ya udah. Udah lupa ketemunya kita lagi gitu ya. Lagi dia cuma masuk kerja, teman-temannya nggak ada gitu. Kan perlu di-driven gitu sebenarnya itu kayak gitunya. Dan sayangnya nggak bisa kita create lewat vape meet karena orang-orangnya memang di luar jangkauan kita kan. Itu yang menurut gua yang jadi titik lemahnya. Kalau dulu kan bisa tumbuh terus karena circle kita create gitu loh. Ini kan enggak. Lo anjing mau ngomongin pots mau vape meet apa yang mau dibahas? Persis lo. Apa yang mau dibahas? Iya. Apa yang mau dibahas? Plug and play semuanya. Ini kenapa jadi merah-merah ya? Lobet. Gampang banget. Kalau misalnya tiba-tiba lo gitu apa, begitu lo colokin, kok gue isep ini dia merah. Baterainya habis atau emang koilnya kudu dibuang. Begitu. Udah gampang banget. Dulu kita, mungkin lo kurang lilitan, lo kurang kapas lo kali. Banyak banget yang kemudian bisa kita share. Sekarang kita share makin dikit. Gue baru tuh beneran vape meet minggu lalu Kamis di JVS. Oh ya? Sama bapak-bapak itu. Oh, bapak-bapak mana nih? Iya, bapak-bapak semua. Liwin, Richard, si siapa lagi ya? Oh, yang posting. Iya. Oke. Ada Mang Vapor. Oke. Ya kan? Itu baru beneran vape meet tuh. Ada yang dibahas kan? Ada yang dibahas. Semua datang nggak ada yang sama Pak di face Pak. Semua macam-macam. Liquid disediain tinggal coba ya kan. Pengen coba ini, coba itu, tanya ini, tanya itu, triknya dikasih tahu. Ini kayak begini. Jadi lu juga mengalami vape meet nih. Dalam kurun waktu 2 minggu ini lu berapa banyak ketemu vape meet? Coba gue pengen nanya dulu sama lu nih. Kalau Eko kan satu doang kalau gua.
Gue banyak kan meeting ya dari vape meeting. Wih, ngeri. Lo kayaknya emang gak pengen banget lo duduk sini lo, karena emang lo pengen mencurahkan isi hati lo juga. Vape meetingnya gak ada kan. Ya gue jelas kalau di 1 minggu pasti udah ada 2 podcast ya kan. Ya siangnya gue vape sama teman-teman di live gitu. Beda kita vape meetingnya masih online kalau. Nah, ngelihat gini nih kok, itu kan hal yang fun ya gitu ya. Nah, yang gue pengen bahas nih tentang yang udah ditulisin sesuai judul gitu. RPP 1. PP 1. Boleh gak bacanya gitu? Bacanya PP boleh. Ini anak nonton gak? Gue jadi takut nih kalau lo ngomong gitu. Kenapa lu malah ngomong begitu ya? Yang takut host palsu anjir. Yang punya tempat sih bebas-bebas aja. Ya kayaknya gak nonton ya anak gue. PP 109. Oke. Oh ternyata boleh begitu kalau jadi host. Kagak maksudnya kita ngomongin RPP 109. Baru ya RPP-nya kan yang mau direvisi. Ya revisi kan. Cuma maksudnya apa sih impact-nya terhadap kita, apakah bisa mengganggu? Tapi sebenarnya sebelum ngomong revisinya mending ngomong PP-nya dulu deh gitu kan yang 2012-nya dulu gitu. YN. Boleh cerita gak sih kenapa sih? YN. Kenapa lu tahu? Kenapa? PP1. Sedikit. Ya, PP 109 menurut lu terjadi karena apa? Biar MK lovers juga pada dapat gambaran gitu. Kalau gue lihat urgensinya mungkin ya karena seluruh dunia kan sebenarnya udah setiap pemerintahnya ya yang concern nih. Nggak semua sih memang, tapi negara-negara besar tuh semua udah punya regulasi masing-masing untuk membatasi ya khususnya yang tembakau. Sebenarnya semua di miras juga ada, di apa juga ada, tapi dengan peraturan beda-beda. Nah, tapi kalau yang soal tobacco banyak yang udah mungkin dalam hitungan 10 sampai belasan tahun sebelumnya tuh negaranya sudah punya regulasi yang udah mulai saklek gitu ya. Sampai akhirnya ada regulasi global juga kayak misalnya iklan kayak di misalnya kayak di F1, MotoGP, sepak bola kayak gitu-gitu yang nggak boleh tuh dulu kan boleh tim F1 misalnya. Ya, apa Marlboro Ferrari gitu ya Rodman tempel Honda aja gitu logonya ya. gitu. Sejak 2022 kan nggak boleh. Warnanya doang masih boleh. Terus diperketat lagi. Sampai sekarang kalau nggak salah sudah nggak boleh, warnanya pun nggak boleh gitu. Jadi yang boleh hashtag itu masih boleh. Misalnya movementnya apa yang ditulis boleh. Tapi nggak boleh nyebut PMI, nggak boleh nyebut apa merek, nggak boleh gitu. Biar baik di mobil maupun di sirkuit luar gitu. Karena di tempat promo lain. Ya, karena tadinya kan lain. Di mobil nggak bisa. Ya udah taruh aja di billboardnya. Toh tetap masuk TV kan. Karena nggak bisa ngiklan di TV gitu. Ya Indonesia akhirnya bikinlah itu. Yang tahun 2012 itu. Makanya sisa logo-logo sama jargon-jargon ya, bener ya? Betul, sejak itu makanya banyak iklan yang jadi bikinnya gini, kalau nggak salah misalnya jadi sound session, jadi logo A-nya boleh, sampurnanya nggak boleh, tapi sound session boleh. Boleh, karena jadi, ada A-nya itu tadi. Jadi mereka mengengineer gerakan-gerakan promosi dan iklan mereka lewat kampanye dalam bentuk lain gitu. Jadi untuk perusahaan rokok mungkin udah karena bertahun-tahun di sini, jadi mereka akhirnya menemukan celahnya. Gampang sekali memberikan simbol dan logo yang kemudian ngasih tahu masyarakat ini gue yang buat. Benar. Gitu kan. Itu keluar persepsinya. Gitu. Persepsinya udah dapet gitu loh. Misalnya brandingnya udah jadi gitu secara langsung. Ya tinggal logo ML itu kan bener-bener luar biasa, udah kuat sekali ya. Bikin sound session. Oh ya udah gitu. Jadi orang udah tahu ini yang bikin pasti sana. Tapi kalau begitu ditulis yang bikin sampurnanya nggak boleh gitu. Ada beberapa yang emang udah ngelakuin itu. Misalnya Gelora Indonesia Kaya ya? Yang di GI ya kan? Oh iya. Itu kan punya kan Jarum. Betul. Tapi mereka pakai logo Jarum yang biru. Betul. Gitu. Jadi udah mulai mendiferensiasi bentuk unit usahanya dia untuk peruntukannya untuk apa. Itu udah mulai dibuat-buat kayak gitu. Tapi enaknya emang mereka udah punya persepsi di masyarakat bahwa kalau lo pakai logo ini lo ketemu mereka huruf punya ini. visual identity yang kuat. Udah bertahun pasti iklan gitu. Pasti ini gitu. Dan kalau diingat-ingat sejak PP 109 ini yang paling berasa tuh sebenarnya adalah ketika kemarin PB Jarum digugat.
Oh iya. Ya kan bulu tangkis kan waktu itu tangkis. isunya. Iya, Itu kan yang paling besar waktu itu kan ya. Perlindungan anak lah dan segala macam. Itu kan menstimulasi gerakan-gerakan anti tembakau ke hal-hal lainnya. Misalnya nggak bisa tuh PB Jarum pakai nama PB Jarum. Gitu. Nggak boleh pakai nama Jarum, PB aja gitu. Mau nama lain kayak pembinaannya gitu ya. Tapi nggak pakai jarum bisa nggak? Gitu kan. Itu kan. Jadi dalam artinya diatur lagi gitu. Itu lumayan heboh loh. Tapi perhatiin deh. Ada social movement pada saat itu. Yang dalam bentuk video betapa kemudian mereka sudah melahirkan banyak atlet yang akhirnya justru pro sama mereka. Pro sama mereka pada saat itu loh. Luar biasa kan. Video yang ditonton oleh jutaan orang. Terus kemudian menimbulkan empati bahkan gitu. Mereka tahu persis gimana caranya mengengineer apa yang kemudian seharusnya jadi kontra jadi pro. Ya itulah kekuatan brand ya menurut gue. Dengan kegiatan mereka selama bertahun-tahun yang emang ternyata berguna buat masyarakat sehingga masyarakat tuh merasa bahwa ini mereka punya andil loh terhadap kita. Ya itu sih bisa gue bilang salah satu way out. Walaupun yang sebenarnya yang paling menyedihkan buat kita di vape itu kan adalah ketika kemudian kita dimasukkan kategori produk nikotin berbahaya. Kalimat pertamanya kan gitu dulu tuh. Sementara kalau kita sama-sama yang selama ini mazhab yang kita sama-sama pahami dan kita percaya, nikotin itu bukan berbahaya tapi adiktif gitu kan. Nah ini yang kemudian yang bikin kita pasti nggak rela nih. Ini beda soalnya nih masalah bahaya sama adiktif itu dua hal yang berbeda gitu loh. Narkoba berbahaya, adiktif juga. Tapi ada zat adiktif lainnya yang tidak berbahaya padahal dia adiktif. Ya kayak kopi gitu kan. Itu kan salah satu yang adiksinya tinggi tapi nggak berbahaya gitu. Jadi terus sama di situ yang mau direvisi tidak boleh ada batas aman. Jadi ngasih tahu berbahaya aja. Nggak boleh ada istilah dengan batas aman itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dianggap berbahaya. Ya berbahaya. Misalnya kita bilang nikotin 30 mg batas aman penggunaan harian. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu yang agak nggak relanya itu digeneralisir. Kalau lo udah pakai ini bahaya udah. Gitu aja. Sementara gula itu nggak adiktif. Nggak dianggap berbahaya. Tapi kalau lo minum 300 sendok kan tetap ada batas aman. Ada batas aman dong. Itu kan nggak fair. Gitu kan? Ya bisa aja gak sih? Kalau ya ini kita ngomong global ya. Movementnya kan dari worldwide dulu sebelum akhirnya dieksekusi di Indonesia gitu. Dimulai sama orang-orang yang memang anti tembakau gitu. Mungkin keluarganya pernah ada kejadian apa gitu mungkin. Bisa aja. Oh itu emang begitu. Bahwa ini di-engineer oleh lembaga tertentu emang iya. Yang dulu pernah beberapa ada leak data lah, data bocor gitu kan. Sebenarnya kayak di-engineer dari Amerika oleh Michael Bloomberg pada saat itu kan yang leak data yang biasanya beredar di Reddit dan macam-macam. Bahwa dia sebenarnya dia yang mengengineer bahwa gerakan anti tembakau ini mau lewat FCTC kayak itu kan ada banyak macam sekali tuh gerakan-gerakannya. Dan dia juga emang benar-benar memberikan istilahnya dana investasi gitu ya untuk gerakan-gerakan ini supaya tetap bisa nge-force regulasi. Gitu. Supaya akhirnya kecurigaan ini ngomongin Anabel. Kecurigaan banyak orang ketika PB Jarum digugat itu, ya itu sebenarnya dana yang kemudian dibikin untuk mengengineer kejadian saat itu. Gitu. Makanya kemudian beruntun lah tuh dari yang vape paru-parunya ngeflek, umur 18 tahun. Jadi terlalu berdekatan gitu kejadiannya. Kayak emang bener-bener kerasa engineeringnya tuh kerasa banget. Ini kayak di plotting gitu ya. Dari kemudian Jarum sampai kemudian ke kita tuh kayak kerasa sekali. Dan source-nya kayak di sana pusatnya gitu. Jadi gue nggak mau berprasangka buruk apa kemudian pemerintah ini salah satu bagian yang emang di engineer gitu. Gue nggak mau berprasangka buruk. Tapi kan kalau ada lembaga atau LSM yang kemudian berusaha mendesak. Karena gini, prinsipnya regulasi itu kan bisa berubah kalau ada social force-nya dulu.
ada desakan masyarakat yang menganggap bahwa ini perlu diatur. Betul. Gitu. Nah, suara masyarakat itu yang diterima biasanya yang ada lembaga resminya. Mau itu LSM, mau itu asosiasi, mau perkumpulan apapun gitu ya. Nah, netizen nggak dihitung netizen. Netizen nggak dianggap. kurang baca ini dia, kurang baca bukunya Hermawan Kertajaya 4.0. Tapi itu bisa kalau jadi dianggap masukan masyarakat, baru kemudian bisa muncullah rancangan. Jadi emang harus ada sumbernya dulu, ada apa yang ngedrive nih. Gitu loh. Kalau emang ternyata ada yang mengajukan gitu ya. Itu akan dipertimbangkan untuk kemudian diteruskan untuk dijadikan rancangan. Gitu. Karena dianggap ini suara masyarakat. Masalahnya jadi suara masyarakat yang dilihat bukan yang suara masyarakat yang digerakkan oleh sosial media kadang-kadang. Betul. Gitu loh. Harus ada lembaga tertentu yang mengajukan suratnya dalam mewakili apa. Benar. Nih, gue punya keberatan nih terhadap keberadaan ini. Gitu ya, tolong diatur dong. Gitu. Itu bisa gitu. Jadi nggak bisa cuma sekedar datang saya mewakili masyarakat yang mana. Kalau nggak ada wadahnya lembaganya yang kemudian misalnya gue punya anggota 300.000 orang, gue punya member. Nah itu tuh yang kemudian dianggap validasi sebagai pertimbangan suara masyarakat. Tapi gitu. Boleh flashback sedikit Kak? Kalau kita lihat timelinenya nih ya, 2012. And then 2013. 2012 mulai di-push, mulai ya banyak regulasi macam-macam, iklan mungkin mulai berkurang, promonya pindah ya kan, mungkin dengan acara-acara, terus ada label peringatan kesehatan, yang sempat kan mulai terganggu nih, ya kan, masuklah vape, ting, kita masih dapat momennya loh sebenarnya loh, betul nggak, ya kan? Tiba-tiba masuk vape nih tanpa nggak ada embel-embel nih maksudnya dan nggak sign in kayak kayaknya nggak sign in nggak permisi nggak apa gitu kan nggak sign in ya masuk nih ting yang oke lah sudah ada kampanye entah dari luar memang dulu ada hashtagnya apa stop smoking start vaping. Right? Terus vaping is the future juga itu satu tagline-nya salah satu reviewer Amerika gitu. Tahu dong. Kayaknya sekarang gak ada yang kenal lagi deh. Oh, ada yang tahu Rip Tripper guys. Rip Trippers. Gue lupa lengkapnya apa. Nama-nama. The future is now gitu. Vaping is the future and the future is now. Itu dia. Anak sekarang kayaknya udah gak ada yang tahu. Taunya. Pokoknya kalau lo lihat ada orang ngeblow begini. Jenggotan. Nah, jadi sebenarnya kita harus berterima kasih dong sama 2012-nya ya, 2012-nya harusnya kita berterima kasih loh. Karena itu jadi momen masuknya, entry-nya, sign-in-nya vape ini tadi gitu. Nah, ya kita boleh geser ke kayaknya mau direvisi ini enggak sekali ini doang deh. Karena kalau kita search beritanya kayaknya udah dari 3 tahun yang lalu 2019 gitu ya. 2019 sudah pernah ada gitu. Tapi tadi gue baru ngobrol sama Mas Eko ternyata yang mengajukan institusi yang beda gitu. Ya enggak maksudnya menterinya kebetulan dari salah satu golongan agama yang emang mengharamkan rokok bahkan. Jadi waktu itu dia masalah dulu juga 2012 itu per 2010 jadi desakannya dari fatwa haramnya kan. Fatwa haramnya si Muhammadiyah sama fatwa kalau NU kan gak mengharamkan. Yang mengharamkan dari dulu emang Muhammadiyah 2010 tuh. Baru 2012 terbitlah PP ini. Intinya adalah engineeringnya tuh kelihatan sekali akan masuk ke lembaga-lembaga yang dianggap memiliki suara yang cukup kuat. Dan sangat pro gitu ya. Nah, jadi dari sana timbullah kemudian ada konflik sosial gitu kan. Yang satu bilang tidak kok ini tidak haram, yang satu bilang haram. Konfliknya jelas kelihatan kan jadinya nih kok. Dan itu 2 lembaga terbesar di Indonesia loh gila kalau sampai ada konfliknya kan berarti kemudian semua orang akan bisa melihat itu. Artinya sangat mudah untuk kemudian menggelontorkannya. Oh emang ada suara masyarakat yang cemas sama ini. Dan yang satunya gak pernah bilang bahwa ini baik-baik aja. Dianggapnya makruh. Jadi gak apa-apa tapi bukan hal yang disukai. Jadi lebih pro ke tidak. Gitu kan. Nah, artinya bilang tidak tapi maksudnya tidak mengiyakan. Betul. Gitu. 2019 ketika rame-ramenya kita masalah vape yang kita bikin 1000 ronsen lah dan segala macam.
di saat yang bersamaan 2019 itu bikin fatwa haram Muhammadiyah tentang vape. Itu satu, terutama daerah-daerah kayak Sumatera Barat, Kerinci, Jambi, Bengkulu, itu goyang. Ada satu toko yang memutuskan untuk tutup. Di saat ada fatwa haram itu. Tutup, dia memutuskan untuk tutup karena dia merasa bahwa ini udah haram. Dan Sumatera Barat itu 100% Muhammadiyah. Nah, ini gue nggak mau bilang, tapi emang itu kenyataannya, gitu. Terpaksa tutup. Tokonya Nandi ada satu anak di Sungai Penuh, nama daerahnya ya. Dari omset 25 juta per hari, ngumpulin 500 ribu ya susah kayak. Langsung drop. Karena customer dia kebanyakan adalah PNS-PNS yang kerja di Pemda. Nah begitu kemudian dibilang haram, mereka langsung merasa keyakinannya, wah ini gak bisa nih ternyata nih. Anehnya ya, padahal Muhammadiyah juga ngefatwa haram rokok loh, tapi mereka balik ke rokok. Nah, itu gue juga pertanyaan gue tuh, orang-orang yang mendukung ya PP-nya maupun revisinya, itu sebat atau enggak gitu. Kan sama aja, gitu kan sama aja sebenarnya. Sejak yang 3 tahun lalu banyak banget yang ya nggak cuma institusi besar itu ya, ada kampus yang bikin presentasi, seminar bahkan ya. Terus ya ada beberapa seminar juga, kalian bisa carilah itu di YouTube ya, ada beritanya gitu. Gue pengen tahu nih orang-orang yang nontonnya, orang-orang yang ini nih pada sebat atau enggak gitu. Kalau nggak sebat sih ternyata banyak juga orang yang sebat gitu. Oh banyak Pak, 80 juta orang. Iya, tapi apakah mereka, ya sekarang gini, ya udah sih itu pilihan lu gitu. Kenapa lu ganggu-ganggu yang lain sih? Dan ada satu sisi juga di mana yang menolak itu adalah yang terlibat di industrinya. Yang 3 tahun lalu nih, dalam hal ini mungkin industri tembakau benerannya ya, perhatian tembakau dan kayaknya asosiasi perusahaan sebat juga gitu. Dan di kita kayaknya fine-fine aja. Karena tidak termasuk. Tidak tergolong. Di PP 109. Di yang revisinya yang sekarang, ini revisinya udah beda lagi kan berarti ya. Ada apa? Gue lupa tuh pasal berapa, 5 apa berapa gitu ya. Jadi gak cuma dibakar, gak cuma dihisap kan. Diuapkan termasuk gitu. Memang gak ditulis vape, gak ditulis vaporizer gitu. Tapi berarti kita tergolong di sana nih gitu. Makanya mungkin kita bukan, ya kita harus concern di sini gitu. Betul. Kenapa kita mesti nolak gitu ya. Terus ada beberapa pasal lagi yang juga udah apa ya, perluasan dari pembatasan itu tadi gitu kan, termasuk definisinya akan dirubah. Iya. Definisinya dirubah gitu. Produk tembakau yang diatur itu maksudnya udah benar-benar dispesifikasikan kita masuk. Gitu. Definisinya kan yang paling penting kan di peraturan itu adalah biasanya di pasal-pasal awal tuh ada definisi. Nah itu yang kemudian kita udah mulai masuk juga gitu. Jadi yang nih jadi produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah atau dengan cara konsumsi apapun. Jadi pasal 1-nya aja udah masukin gitu ya. Iya, gitu. Udah menyebut dengan kata diuapkan. Jadi definisinya aja udah dirubah gitu loh. Nah, ketika definisi ini dirubah aja sebenarnya ya kita pasti include gitu. Nah, yang gua nggak rela itu sebenarnya adalah dan atau sintetisnya yang berbahaya bagi kesehatan. Ini kata-kata berbahaya bagi kesehatan ini apa? Kan belum diuji gitu. Belum diuji. Jadi ada beberapa hal yang menurut gua yang gua anggap ini jadi flaw gitu ya. Kenapa nggak coba diuji dulu baru kemudian dimasukkan kategori definisinya? Betul. Kan untuk mendapatkan bahwa ini adalah kategori produk ini, uji dulu dong. Betul. Ini Madan masuk nggak ya? Betul. Gitu. Bukan cuma sekedar pakai kipas ya? Ya iya. Kalau ini kan bentuknya kipas nih, kita nggak lihat ujiannya, kajiannya atau apapun tentang itu, bener nggak? Ya. Itu kan cuma sekedar orang memberikan opini tentang. Jadinya opini. Iya, itu maksudnya. Jadinya opini. Jadinya asumsi bahkan gitu. menurut gue, bukan opini lagi. Asumsi yang kemudian dikembangkan jadi opini dan akhirnya opini begitu kemudian dibakukan kan jadi kebenaran baru. Sah soalnya. Sah soalnya. Di mata hukum soalnya gitu loh. Nah ini yang sayangnya menurut gue kok bisa semudah itu membuat sebuah peraturan tanpa ada latar belakang yang cukup valid dan solid
untuk memasukkan kita dalam kategori tersebut. Betul. Itu yang sangat disayangkan gitu. Nah, sekarang gini ya, kita as the whole ecosystem nih ya, gitu. Seandainya ini, kalau kita dalam artian tidak menyuarakan suara kita sebagai vapers lah gitu. Ini saatnya gue bilang sing-singkan lengan baju nih gitu ya. Bener gak sih? Apa sih yang bisa terjadi? Kemungkinan terburuk apa yang terjadi? Kalau kehancuran gue yakin sih. Cuma maksud gue, biar teman-teman, biar MK Lovers juga bisa pada lihat gitu. Bahwa apakah vape akan seseru ini jika itu di approve gitu. Vape akan seseru ini. Sebenarnya gini, yang mau dicegah itu adalah ruang penetrasinya. Oke. Kalau buat kita sebenarnya gini, gue tanya sama Lokai, ketika itu udah dilabelin pakai leher bolong, lo tetap beli nggak? Beli. Ya udah, yang buat ruang eksistensinya tetap nggak masalah. Tapi itu juga jadi pertanyaan, kalau vape yang mau jadiin gambar apa? Itu Vape-nya dia. meledak gitu. Gue yakin akan gambarnya sama, kan standarnya sama semuanya. Iya, cuma yang jadi masalah gini, vape kan gak pernah kelihatan ada orang lehernya dibolongin. Ya benar, makanya kan pasti akan distandarkan sama Betul, dong betul, sama betul, itu. betul. Seandainya ada, lo tetap akan beli nggak? Tetap beli. Jadi sebenarnya dibatasi apa? Ruang geraknya kan. Iya. Karena orang yang udah beli tetap akan beli. Tapi kita untuk penetrasi shifting orang Jadi berat. jadi berat dan dengan kondisi informasi kesehatan jadi tidak masuk lagi, tidak masuk akal, betul. tidak make sense. Karena tidak tervalidasikan. Selama ini kan karena abu-abu lo mau bilang ini loh ada jurnalnya bisa kita tunjukin. Iya. Jadi akhirnya fight data lawan data. Tapi yang satu jelas tapi negara gua nggak ngizinin karena Dia punya dianggapnya legalitas. berbahaya. Iya. Jadi beda gitu loh. Jadi bener-bener jadi ruang pertempuran argumentasi yang menurut gua akhirnya akan pointless. lebih melelahkan. Ya, pointless. Gue gak bilang pointless, akan lebih melelahkan. Ya gak? Ya. Akan lebih capek Ya. aja. Kayaknya gue jadi mikirnya apakah kemudian ya, kan nih pakai dus nih Betul. liquid vape ya. Dalamnya tuh ada jurnal. Astaga, manual book aja gak dibaca. Bukan kecil. Lo baca. Apalagi jurnal. Kan gue bilang Iya. pertarungannya jadi melelahkan Iya, gitu iya, ya. Kita iya. harus ngejelasin satu persatu. Iya. Tapi maksudnya ini mungkin hampir sama kayak apa ya? Hampir sama kayak obat yang tidak masuk dalam daftar BPOM. Kita yakini benar untuk menyembuhkan kita di masa COVID. Betul. Tapi dianggapnya jamu. Oke. Kan gak dapat validasinya nih. Betul. Ya kan? Lo beli apa aja? Ono, Iwa, apa aja sih dulu obat-obat Iya, pada saat Iwa COVID. termasuk yang Ya kan? gue pakai. Itu kan gak ada izin BPOM-nya tadinya ya. Ada beberapa yang kemudian masuk, dianggap diyakini bisa nyembuhin dan segala macam. Buat orang yang believe ya tetap believe. Kemudian BPOM ditarik. Enggak, itu enggak masuk. Gitu. Ruang tiba-tiba validasinya dicabut. Gitu. Enggak lama kemudian dapat izin BPOM tetap bisa keluar. Hampir sama enggak? Iya. Tapi itu asiknya dia tetap bisa masuk dengan Betul. izin dan validasi yang sinkron sama apa yang diinginkan oleh produknya. Nah kalau kita nggak dapat, Betul. jadi lo boleh masuk, tapi lo nggak bakal dapat ruang validasi dari gua. Oke. Kan kesannya jadi kayak gitu. Betul. Jadi lo mau iklan, mau promo nggak boleh. Benar. Gitu Event kan. nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Gitu. Jadi mungkin Berkumpul. event boleh, tapi sepertinya ruang eventnya mungkin hampir sama mainnya kayak rokok. Oke. Masuk jadi di skupnya dikecilin banget ya. Misalnya lo di PRJ gitu ya, lo tetap ngeliat ini kan, Benar. tetap Ya, ngeliat ada. booth Ya, jarum kan. ada. Tetap ada, mereka tetap nawarin rokok. Gitu loh. Yang paling ditakutin itu sebenarnya adalah yaitu kita nggak bisa penetrasi dengan campaign lama kita yang ini less harmful. Ya. Jadinya same harmful as Ya. sigaret kan. Ya. Itunya kita dibatasin. Lebih pengen ke sana. Jadi wah emang berat tapi nih ya. Oke. Kalau kita ini gue nggak mau bilang bahwa ya udahlah nggak apa-apa lah kita ikutin Dimasukin, aja mau pemerintah gitu, anggaplah gitu. Kita sama-sama sepakat nih. Dulu kita mau ngomongin minuman keras, mau ngomongin alkohol, mau mabok gitu ya.
tabu kan, kita mau kemudian share ke orang tua, Betul. mau share ke tetangga, ke keluarga, ke lingkungan RT, bahkan mau nongkrong di gang. Ya sekarang tuh everything is shareable. Gitu ya. Lo mabuk di Holy Wings yang sudah rest in peace itu. Kenapa mesti Holy Wings? Iya. Ya karena itu yang paling rame yang postingannya kemarin. Lo muntah di toilet, yang posting Gen Z. Sobat gitu Toto ya. Ya sobat Toto. Itu jadi kayak it doesn't matter gitu. Dan itu bagian yang tidak diatur kan. Gitu kan. Mau kemudian alkohol dianggap sebagai zat yang harus dibatasi, dianggap berbahaya, bahkan udah kalau ngomongin fatwa haram kayaknya fatwa haram memang. Betul. Gitu ya. Tapi tembus-tembus aja gitu. Anak muda zaman sekarang justru lebih mengedepankan gaya hidupnya kali daripada kemudian health concernnya gitu. Udah pada cuek-cuek aja, tidur pagi, itu udah bukan hal yang tabu lagi. Gue bahkan nemuin ini gue anggap kita kan Gen X nih ya. Gen X ini kan akhirnya paradigma sebagai orang tuanya berbeda. Lu kan baby boomers bukan? Anjing. Enggak lah. Kenapa lu contohnya pindah generasi? Lu juga. Contohnya batasnya tuh gua. Enggak dong 45 dong. 45 dong. Enggak gini, contohnya lu lah kayak gitu ya. Gua enggak tahu lah apakah lu kemudian punya orang tua yang kemudian ngelarang lu jangan mabok-mabokan dulu ya gitu ya. Apakah ada di tapi menurut gua di usia kita tuh pasti ngalamin fase di mana orang tua itu ngebatasin ruang gerak anaknya untuk menyentuh alkohol, menyentuh rokok. Ruang batasnya tuh strict. Gitu ya. Orang tua di Gen X ini menurut gua jauh lebih lentur. Lebih lenturnya tuh kayak, "Pah, boleh nggak ke Holy Wings?" Boleh aja, tapi jangan mabok-mabok ya. Jangan mabok-mabok. Maksudnya ada batas aman yang di set sama dia. Boleh ya, tapi koktail aja. Boleh ngabir-ngabir aja, oke lah. Wine aja bahkan gitu ya. Boleh ngerokok nggak? Janganlah. Lu kalau mau nyoba nge-vape aja. Itu ada postingannya. Itu beberapa contoh orang tua Gen X menurut gue. Ya kita punya teman-teman juga kayak gitu. Coping misalnya. Ya teman kita itu kan juga ya udah mendingan gue yang ngasih gitu. Mendingan gue yang ngasih gitu. Ada batasan-batasan norma tertentu yang sebenarnya udah kita lewatin. Jadi kalau mau ngomongin apakah peluangnya tertutup, emang tidak. Emang tidak gitu. Maksud gue kalau seandainya itu diketok palu gitu ya. Yang gue pengenin tuh sebenarnya teman-teman jangan berkecil hati. Kita masih bisa fight sebenarnya. Masih bisa fight ya tergantung kreativitinya. Karena ini challenge-nya walaupun yang paling berat menurut gue. Seandainya muncullah aturan-aturan baru berikutnya yang mengikat semuanya. Itu dia. Kalau misalnya tiba-tiba dijahit keikat tuh. Tiba-tiba lu misalnya gitu ya. Lu kan udah masuk sini nih rumah yang ini. Nah di rumah yang ini nih gue mau keluarin aturan baru lagi nih. Betul. Itu dia. Benar. Udah di dalam rumah dikandangin. Itu dia. Tadinya kita udah siapin picking lock gitu kan. Katanya gemboknya diganti. ya tapi seandainya. Sekarang kita fight untuk menolak dulu. Betul. Seandainya ternyata kita fail. Jangan fail lah. Kita lose the battle lah. Enggak lah, jangan. Kalau gue gak pengen bilang kita lose the battle dulu. Kita belum fight. Ya enggak, bukan. Kan ada titiknya nih. Okay. Ya kan? Kita mau gini nih. Kan berarti kan kalau ternyata pagar ini diketok gitu ya. Nyampe lah di batas ini nih. Ketok nih. Artinya kita anggap kita lost the battle. Oke. Tapi kita sebenarnya gak bener-bener kalah gitu. Masih belum bener-bener kalah. Satu hal yang pengen gue, gak tahu ini gue believe banget kayak terlalu naif kali. It's okay. The world kan changing ya. Iya. Gitu. Setuju. Dan selalu saja menemukan hal-hal baru demi perbaikan. Setuju. Less harmful itu kan? Less harmful itu. Oke. Gitu. Gue gak tahu kenapa still believe bahwa one day akhirnya semua orang akan melakukan penelitian ulang. Karena udah lintas tahunnya cukup untuk dijadikan jurnal 20 tahun kah? Gitu ya. Artinya
it's not time to give up. Tapi gitu bukannya yang sekarang aja kita secara independen maupun enggak, kolektif. rentang tahunnya Pak yang belum bisa yang dibuktikan. sekarang aja nih, kayaknya belum ada yang bikin penelitian yang benar-benar kita gitu loh. Baru ya PKP yang bikin. Iya. Baru ya PKP yang bikin. Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik. Iya. Yang di Bandung itu. Mereka kan udah bikin. Oh ya? Iya. Mereka itu udah kan, bikin. Itu kan yang Dr. Amalia itu. Dr. Amalia itu. Oh. Itu udah bikin. itu Maksud udah bikin. gua adalah 2019 masalahnya rentang waktunya belum cukup untuk dianggap bahwa apakah benar tidak beresiko. Betul. Nah iya. Jangka panjangnya belum bisa maksudnya diukur. kan gak bisa satu itu doang juga, gak cukup kuat gitu. Ya, itu iya. pun kan karena domplengin IQOS mau masuk ya kan. Iya kan? Nah, tapi intinya gini, kalaupun siapapun yang mulai, tetap aja rentang waktunya tuh tidak cukup kuat. Jadi sampelnya gitu ya, misalnya respondennya mau dikumpulin nih, udah berapa lama nge-vape? Oh baru 5 tahun. Jadi Belum cukup. belum cukup kuat melintasi rentang waktunya. Oh. Gitu Jadi loh. maksudnya Oke. kalau emang berimpact kan biasanya di atas 10 tahun. Jadi gini gue kasih gambarannya. Tahun 50-an kan sebenarnya rokok itu masuk di approve sama dokter. Betul. Mereka bahkan mengadvokasikannya. Ya lewat Lucky Strike dan segala macam gitu ya. Begitu kemudian masuk di tahun 80-an lah kemudian sebenarnya semua tiba-tiba menolak. Karena kemudian keluar bukti-bukti baru. Gitu. Oh ini akibat ini akibat ini gitu loh. Jadi gue ya ini mau ngomong gimana pun juga tetap aja dunia tuh berubah dan bergerak terus gitu loh. Sampai akhirnya gitu. Kalau emang akhirnya ini benar-benar bisa dibuktikan secara saintifik ya kan akan semakin banyak desakan-desakan untuk membuat ini. Tapi kan maksud gue gini kok. Kalau misalnya kita nunggu segitu lama, anggaplah kalau kita kalah. Berarti kan kalah nih. Berarti many banyak pelaku yang gugur. Ya yang pasti susah cari vapers baru. Ya itu dia. Itu dulu. Nah maksudnya Terus akhirnya yang apa yang lama kita ini bangun, apa yang kita bangun. terusik atau enggak gitu kan. Itu maksud gue gini, kayak kebabat, lo ngerti gak sih? Kayak kebabat tangan kaki tuh kalau. Ya kita ada gitu, kita bernapas hidup gitu, tapi kita gak bisa bergerak gitu loh. Akan semakin sulit vapers baru. Sekarang aja udah susah. Enggak. Nah ya makanya gini loh Pak maksud gue. Tetap akan ada momentum tertentu menurut gue ya. Menurut gue tetap akan ada momentum tertentu di mana bahwa yang emang harus kita create. Oh, iya. Kan biasanya begitu kemudian ada barriernya kita kan berusaha cari way outnya nih. Iya. Oke lah kita anggap kita diketok palunya gitu ya. Ini tetap harus ada way outnya. Bukan cuma sekedar masalah industrinya tumbuh. Masalah bahwa kemudian yang pengen kita sebar luaskan ini bukan hal yang buruk. Dan emang kayaknya kita punya kewajiban untuk menyebarkannya karena kita dapat manfaatnya kan. Itu dia. Dapat benefitnya gitu loh. Tapi kan jadi lebih sulit sekarang aja. Emang kita lebih sulit, Dan emang kita, lebih sulit. Kita sekarang aja mau sosialisasi sulit kok. Emang lebih sulit. Ya kan gitu. Gue harus akuin lebih sulit apalagi kalau ngomongin teknologi ini bisa dibilang sangat mudah dimanfaatkan untuk hal-hal buruk lainnya kan. Ya itu yang juga sama-sama harus kita akui. Yang menyebalkannya itu selalu akan ada aja yang kemudian riding the wave tapi kemudian ngebelokin wave-nya ke arah yang salah itu selalu ada aja gitu. Gak landing di pantai tuh di karang. Udah pakai papan surfing udah pakai bodyboard gitu ya, landingnya di karang. Waduh gak enak banget tuh. Jadi selalu akan ada aja yang kayak gitu. Tapi lo inget gak misalnya nih kita ngomongin iPods. Emang itu salah satu produk yang mendisrupsi produk sebelumnya. Setuju. Digital player Betul. yang ngehancurin dan ngebantai industri rekaman. Pasti. AirPods-nya Apple kan? Iya. Ya. Itu kan Soalnya bener-bener sekarang ada yang pot. Jangan salah guys. Ya. bener-bener ngerusak tatanan industri musik digital kan pada saat itu gitu loh. Jadi Sony Walkman mati lah. Betul. Kaset mati, CD CD mati gitu ya. kan ya. Tapi itu gak instan loh. Iya. Gak kemudian langsung laku Tahun, iPod 2 itu. tahun juga. Iya. Karena Steve Jobs perlu untuk Sosialisasi, melobi, ya. enggak melobi beberapa industri yang kemudian berhubungan sama industri rekaman, ya. Supaya bikin digital iya. formatnya. Digital formatnya bisa diputar ulang dan bisa
copy ulang. Dan mereka dapat tetap dapat duit. Kita dapat duit dari sana, dapat royalti. Iya. Gitu loh. Jadi kayak ada way out ketika kemudian Steve Jobs dibatasi pada saat itu. Boleh, tapi yang dari situ, dari satu device gak bisa pindah ke device lain. Ya. Dan gak langsung laku iPods. Betul. Itu berat banget jualan iPods. Kenapa? Karena Sony masih punya Walkman, CD-nya tetap harus bisa dijual. Begitu ditawarkan solusi bisnis berikutnya, ya baru bisa laku. Jadi intinya gak ada yang bisa nolak perubahan gitu. Perubahan itu akan tetap selalu ada aja. Yang jadi problem, atau kita lihat kasus berikutnya. Perlu gak kita nungguin salah satu pemimpin atau presiden kita yang ternyata doyan nge-vape? Karena terjadi di Thailand loh, rajanya hobi ya. Tiba-tiba dilegalkan gitu kan. Some way. Kan ada. Gua entah kenapa gitu ya, emang ketika kemudian kita akan semakin dekat sama pembuktian kebenarannya gitu. Gue yakin kok tetap ada way out-nya. Cuman kita masih tetap mau fight untuk pembuktiannya atau enggak. Nah yang jadi masalah kan di saat lo dipotong yang tadi gue bilang gitu. Dengan pergerakan dan segala macam. Untuk ngegerakin ke pembuktiannya juga kan berat kok. Scientific facts-nya harus tetap di-engineer terus menerus. Itu yang sebenarnya tetap harus dikerjakan menurut gue ya. Tapi tadi kalau Mas Eko bilang gak bisa menolak perubahan, menurut gue vape ini masih belum diterima. Padahal vape itu udah perubahan, ngerti maksud gue gak? Ngerti. Ya kan? Malah dikotakin ke situ juga gitu. Sebenarnya vape itu kan sebuah perubahan. Dan bisa dibatalkan. Hah? Kan bisa dibatalkan. Pakai undo. Enggak, aturannya. Backspace. Aturan kan bisa dibatalkan sama aturan berikutnya. Iya, dan ini kan toh juga belum kan. Belum. Mau wacana. Bisa gini, gue mau ngasih contoh ketika kemudian kemarin gue minta satu warna vapers di followers gue ya. Ketika gue berdebat yang kalian rame di Iya. yang soal menikmati hidup. Iya. Ada yang kemudian sangat pro sama gue, dia ngotot gitu, dia bilang dia nggak tahu aja Pak kalau udah kena paru-paru bolong kayak gue gitu. Gue suruh foto, lo ronsen waktu itu, ronsen. Gue bayarin lo sekarang ronsen lagi. Dia ronsen lagi, jajarin fotonya. Ini gue sampai gue ini nih. Artinya hal-hal kayak gini emang nggak pernah boleh berhenti kita kerjain gitu loh. Karena ini akan jadi ruang pembuktian yang sifatnya organik gitu ya. Dan bisa jadi social force, jadi suara masyarakat. Gue udah pernah ngalamin kemarin. Masa lo mau, nah itunya yang sebenarnya masih harus kita kerjakan gitu loh. Jadi ada orang-orang yang malah merasa takut jangan membandingkan. Karena ya gue gak tahu ya. Karena gue kasih lihat gambar ini. Coba deh. Mending di copy ke sana. Oh iya. Gue copy ya. Kasih ke siapa? Kasih Bayu aja. Sudah taruh sini. Di sini mana kelihatan? Itu bedanya sih jauh banget. Jauh banget Jauh banget ya. Kayak yang satu pakai Sony, satu pakai apalah kameranya. Bukan jauh banget hasilnya. Jauh banget kualitas fotonya. Kampret banget loh. Hasilnya dong bro. Enggak, kalau ronsen kan cuma begitu doang. Enggak, soalnya kalau kualitasnya rada di gimana ntar kesannya kayak ditursir. Ya ronsen kan gak usah di Lightroom ya. Gue udah taruh di box of ideas group tuh. Intinya hal-hal kayak gitu bisa kita jadikan evidence kan. Gitu loh. Apakah baiknya kita kumpulin evidence lagi? Atau kita mempergunakan, apa masih suffice gak sih? Maksudnya masih bisa dipakai gak sih yang 2019? Problemnya adalah. Ini udah bentuk fight nih. Ini udah bentuk fight nih. Gini, emang benar kita perlu collect aset kan nih. Betul. Cuma masalahnya begitu asetnya jadi, gak tahu mau dibawa kemana gitu. Jadi setelah asetnya terkumpul, aset ini mau dijadikan apa? Oh sama kayak acara kemarin. Asetnya banyak didiemin aja. Aset yang mana nih? Yang ada konsernya. Oh. Brengsek. Gila ini kayak jadi lu kadang-kadang kita gak berusaha untuk mengkolek apa aja aset yang kita miliki untuk kemudian menjadikan ini sebagai bahan argumen kita. Harusnya seperti itu kan. Ya harusnya begitu. Jadi kalau emang mau dikerjakan, kerjakan. Tapi ingat ya, aset ini mau kita engineer kemana gitu loh. Mau siapa yang make nanti aset-asetnya. Kerjasamanya mau sama siapa. Jadi apakah kemudian kita akan mempercayai satu lembaga tertentu yang kemudian mau ya mengengineer aset ini sebagai salah satu bahan jurnalnya dia. Itu tuh udah dinaikin tuh. Mana udah? Tapi belum di flip. Di flip dong, di flip. Di rotate.
Jadi maksud gue tuh itu gitu. Jangan cuma sekedar ngumpulin asetnya. Capek juga kalau cuma kemarin gue 16 kotak. Akhirnya. ya kan harus ada yang harus. Jadi menurut gue sekarang harus bikin super tim yang bener-bener bisa. Wah udah hilang lagi. Bisa bentar lagi di rotate Lagi di rotate, oke. Yang bisa bener-bener mengorganize ini sempurna. Walaupun sejujurnya ya. Capek ya emang ya kalau ngomongin bicara di kesehatan karena data lawan data, kemudian opini versus opini, terus abis itu lembaga resmi lawan bukan lembaga resmi. Tapi yang nyebelin bukan capek sih. Gue bukan capeknya nanti lah itu long fightnya gitu. Yang sekarang tuh yang bikin sebel tuh banyak konten-konten yang ngaco tau gak sih? Yang kayak kemarin paru-parunya kecil sebelah. Bukan yang si Ari posting tuh di reelsnya dia. Fakta-faktanya dapat pokoknya intinya merusak paru-paru tapi gambarnya jantung gitu. Iya juga ya gambarnya jantung gitu. Itu yang berita kawasan rokok di Surabaya itu gitu. Oh gitu, ada lagi kemarin ya? Ada lagi. Gue lagi jarang buka IG gue. Lu sih tapi kan kalau memang bukannya Bigo. Itu dah. Jadi anak ini yang kiri itu dia ngerokok terus kena flek paru-parunya, dia akhirnya berhenti ngerokok, nge-vape. Nah, ini nih ronsen terakhir gue yang minta dia ronsen gitu. Jadi gue kalau kita nih nyari perokok dulu pasti nggak ada yang pernah mikirin ronsen. Betul. Ya kan? Nyarinya susah. Jadi kemarin kita sebanyak itu cuman nggak ada bukti ronsen rokoknya. Gue baru nemu nih baru dia ini. pernah sakit. Bukan nggak pernah sakit. Tapi dia ngecek. Nggak kepikiran untuk ronsen kali dulunya. Ya kayak kita aja kan nggak kepikiran. Tapi dia kok ronsen? Dia ternyata dulu pernah sakit. Iya pernah sakit kan. Sakit ya. Terus kemudian dia ronsen dan ternyata disimpan. Bagusnya dia nyimpen nih. Gitu. Lu udah ronsen lagi? Belum. Ronsen besok juga gue bilang. Ronsen besok juga. Gue pengen tahu hasilnya sekarang. Karena bahkan gue pun sebenarnya tetap punya curiosity yang tinggi. Untuk lihat iya pengen lihat. Dan begitu ngeliat ini wah happy gue. Wah ini bener-bener proven nih gitu. Kurun waktunya berapa lama sih dari yang kiri sama ke kanan? Oh sayangnya dia berapa tahun ya? Sorry gue buka lagi ya. Gue buka lagi. Saya berhenti merokok sudah 4 tahun dari saat masuk rumah sakit karena rokok dan paru-paru tinggal segitu dan mencoba lepas dari rokok sampai 4 tahun hingga sekarang. Gokil. Jadi dia udah lepas dari rokok? 4 tahun. 4 tahun. Abis sakit dia lepas dari rokok 4 tahun. Terus dia nge-vape sampai sekarang. Jadi intinya tetap perlu gitu. Dan gue memang bener-bener waktu gue udah lama lah pasti nyari gitu. Ada yang kalau misalnya followers gue kemudian ada yang makanya followers tuh jangan cuma di wisuda. Kalau bisa lu login salah dikit wisuda. Siapa tahu dia bisa ngasih kayak gini-ginian. Ya. Salah lah. Gue lebih jahat dari itu loh. Dikit-dikit wisuda. Kalau ternyata mereka adalah aset yang bisa ngasih kayak gini. Lo boleh login pakai device lain tapi lo tunjukin ronsen paru-paru bisa gak? Ya kan lo harus bisa manfaatin kayak gitu-gitu gitu. Besok lah mulai besok. Buat yang gak bisa login karena lo pakai Hexom, pakai Hotchick. Lo boleh login kalau bisa nunjukin ronsen paru-paru dari sebelum dan sesudah. Gimana mereka taunya kan mereka masih di wisuda. Termasuk Pak Rete. Jadi gue alhamdulillahnya kalau misalnya selalu ada, ya dia ngebantu juga kan kemarin kan begitu. Kemudian kecemasan gue yang gue posting di story kemudian di repost sama dia gitu. Akhirnya kan jadi banyak suara yang kemudian masuk gitu ya. Dan gue tiba-tiba ada yang melakukan pengakuan. Jadi bisa gue engineer gitu kan ya. Oke lu ronsen deh besok deh gitu. Ya gue bersyukur gitu. Betul. Tapi intinya gue rasa ini kan bagian dari mengumpulkan aset-aset yang kita miliki untuk bisa menjadi bahan argumentasi. Nah ini yang harus rajin. Jadi gak usah kita drive untuk membatalkan. Kita drive untuk mau bikin ujinya atau enggak. Iya. Itu aja dulu. Kalau emang kita benar-benar believe ya. Betul. Kalau gue believe. Ya kan itu aja. Vape.believe. Tapi jangan darah tinggi juga yang kita. Iya. Kalau gitu gue opa out nih. Sampai ke situ. Tapi yang bisa nguji siapa sih mas sebenarnya? Iya sih, yang kompeten itu kalau nggak salah gue pernah ngobrol sama, kalau nggak salah nggak satu orang. Dulu kan kita sebenarnya kan kemarin Kemenperin, ya laboratorium apapun bisa nguji.
mengenai kadar formaldehyde, asetaldehyde kan bisa diuji kan. Tapi yang mengajukan pengujian itu juga nggak boleh dari pelaku industri katanya. Ya karena itu jadinya self assessment sih. Iya kan? Emang harus ada pihak regulator yang kemudian seolah-olah menjadi apa ya? Menjadi saksi atau menjadi ruang persetujuan. Oke, lo boleh ngelakuin ini. Misalnya kalau komunitas gitu boleh gak? Ya boleh aja. Kemarin tuh sebenarnya gue pernah men-challenge beberapa kalau nggak salah Rifka Indonesia Vape Movement ya. Iya. Ganti dong movementnya. Gue bilang kalau memang ternyata member kalian ada yang bekerja di laboratorium atau kemudian chemicals kemis gitu ya. Bisa nggak kemudian membantu kita untuk menguji ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa materinya dari kita gitu. Tapi kalau emang bisa ya setidaknya kita punya aset untuk ngedesak ke pengujian yang jauh lebih valid lagi. Gitu ya. Yang emang kemudian lembaganya bisa ditunjuk. Karena kalau nggak salah lembaganya emang lembaga yang dipercaya dan ditunjuk oleh pemerintah kalau pengen diajukan sebagai bahan bukti argumen untuk kita audiensi ya. Gitu. Gitu. Oke, cukup ribet ternyata. Ribet, makanya nggak dikerjain ya. Sekarang giliran dipepet baru pusing ya. Emang berat sih, berat. Karena gini, aduh gue julid lagi nih. Nggak, kalau ternyata itu bahan argumentasi atau scientific facts-nya ternyata mengarah kepada ini dianggap sebagai salah satu solusi. Berarti kan gak perlu dibatasi, gak perlu dicukai. Ya. Kan cukai itu kan instrumen pembatasan. Ya. Karena dianggap bisa mengganggu, merusak, menimbulkan adiksi masyarakat dan segala macam. Tapi kayaknya susah deh. Kalau selama ada nikotin ini kayaknya Exactly. Susah di seluruh kecuali di planet Mars mungkin ya. Tapi kalau di planet Bumi setahu gue kalau ada nikotinnya kayaknya semua masih. Kalau mazhab WHO nikotin akan selalu dianggap zat berbahaya. Kalau England kan nggak menganggap nggak pakai mazhab itu, nikotin buat dia adalah zat adiktif. Itu bukan zat berbahaya. Ada 2 mazhab emang. Jadi langkah England menciptakan itunya yang harus kita follow. Yang harus kita follow. Gue sih nggak tahu. Ya setahu gue sih nggak ada ya. Apa sih perusahaan rokok besar di Inggris? BAT ya? Emang British American Tobacco itu berarti di Inggris gitu ya? Gak tahu. Ya gue harapnya aja. Perusahaannya Motherland. Ladangnya di Amerika. Kita googling aja. Handphone kita lebih pintar daripada kita. Gue percaya itu. Oke, British American Tobacco asalnya ya. Asalnya di Samudra Atlantik lagi kamu kantornya. Tengah-tengah. Aduh, BAT.com nih. Ya. Oh, multinational company dia. Establishnya tapi di London loh. Iya. 1902. Ya sudah anggap aja London. Ini mereka bisa ya? Ya maksudnya pemerintahnya tetap bisa ketok palu gitu loh. Ya di sana mungkin lebih demokratis kali. Tapi Public Health England itu tidak di bawah kementerian loh. Oh gitu. Sorry, di bawah kementerian. Bukannya langsung dibawa ke... Gini. Kalau nggak salah. Itu tuh. Nih sepi amat nih komen nih. Nggak pada komen nih. Halo. Yang nonton. Komen kali. Jangan cuma pada join. Komen. Nanya kayak apa kayak, iya kan? Bebas kok, iya gak? Tadi gue baca juga udah ada yang bilang kayak ganja aja. Tapi kalau soal tobacco, kalau nggak salah ada beritanya juga gue nggak tahu England di mana ya, entah di whole United Kingdom atau hanya di Englandnya aja. Dia iklan di TV itu udah paling tua, paling nggak boleh ada tuh pertama. Itu masih di bawah tahun 70, kalau nggak salah 60 something. Di aplikasinya sekitar tahun 70-an itu udah gak boleh ada iklan sempat di TV. Setuju. Gitu. Di bawah dia justru Department of Health and Social Care in England. Gitu. Jadi di bawah kementerian? Iya. Oke. Nah kalau kita BPOM kan gak di bawah kementerian sebenarnya. Beda. Kalau BPOM itu gak di bawah kementerian. Oke. Oh BPOM itu bukan bawah Menteri Kesehatan? Gak di bawah kementerian.
Oh iya. Oke. Badan pengawasan tuh dia nggak dibawa kementerian. Nah, terus partnya Menteri Kesehatan Departemen Kesehatan apa? Makanya ditarik kan. Oh. Makanya kan ditarik. Kesehatannya lebih ke mengobati gitu. Iya. BPOM-nya pencegahan gitu mungkin. Jadi nggak untuk izin makanan, izin obat. Jadi kayak dia tuh jadi kayak semacam lembaga validasi yang punya lab, punya uji klinis dan segala macam. BPOM. Okay. Dan dulu itu PP 109 2012 itu penegak aparatur ke penyelenggaranya itu lewat BPOM. Oke. Gitu. Jadi dalam artian di BPOM yang ngurusin. Tadinya. Oke. Terus apa? Selanjutnya kira-kira apa sih yang bisa dilakuin vapers? Maksudnya teman-teman vapers nih yang pada nonton gitu. Sorry, gue mau ngomongin ketika kita tahun 2018 ya, ketika kita mau dicukaikan. Gitu. Kita kalau nggak salah pernah bikin petisi ya, iya kan? Itu cuma terkumpul 25.000 petisinya. Gue sampai emang vapers kita cuma 25.000 nih. Ya kan zaman itu, kalau sekarang kan udah 6,1 juta. Yang tanda tangan cuma 10.000 sampai habis itu. Gue tadi mau komen gini, perasaan jumlah botol yang keluar gak segitu. Satu batch saja habis itu. Gak mungkin itu, kan gitu. sebenarnya gitu. Kita tuh, gue tuh mikir kita tuh agak sulit untuk kayak mengengineer sebuah gerakan yang bisa nyangkut ke semua orang. Gue bahkan pernah ngobrol sama lo loh. Zamannya Almarhum Bimo ada di Bali, ingat gak lo? Yang gue sampai bilang, Kai gue ngegerakin ronsen aja gak bisa. Sini gue bantuin. Nih kalau tapi gini. Waktu itu target gue cuma 1.000 ronsen. Ya gak? Sebenarnya tetap tertatih-tatih. Bahkan di beberapa kota yang gue anggap dapatnya harapannya lebih. Contohnya Jogja. Malah gak dapet. Itu berat loh, dapat 100 aja berat banget. Gitu. Di Semarang kalau nggak salah cuma dapat 50 bahkan. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang paling mungkin dilakukan. Cuman yang jadi masalah pasti waduh ronsen mahal. Padahal ronsen cuma 100.000 kalau nggak salah. Cuma 100.000 kalau ronsen. Lebih mahal antigen dulu ya. Coba didengerin dulu. Ronsen mahal itu antigen dulu. Cuma 100.000 bahkan. Tapi dulu ngumpulin. Di Salatiga gak nyampe. Ngumpulin di Cilacap gocap pe. Iya, di Salatiga gak nyampe. Gue tahu mas bisa. Tapi itu kayak sesuatu hal yang susah banget untuk dilakukan. Tapi maksudnya maksudnya gini, boleh gak sih kita coba deh kita menghimbau teman-teman yang pada nonton nih gitu. Coba deh ronsen. Silakan ronsen paru-paru kalian gitu. Simpan. Karena mungkin one day kita bakalan collect. Nah, untuk hal awal ya. Ini kan lo ngomongnya dari vapersnya tadi kan. Yeah, Kalau menurut gue yang what we should do now itu adalah sebenarnya sistem apa atau flow kerja seperti atau gimana orkestrasinya yang harus kita buat supaya kita bisa nih nyampe ke sana untuk ngelawan ini. Ini kan sebenarnya sebuah gerakan yang harus diorkestrasi dengan tepat. Betul. Harus ada sutradaranya, harus ada dirijennya. Betul. Sehingga yang main piano, yang main bass, yang main cello, yang main saksofon semuanya harmoni. Gitu loh. Kayaknya kalau nomor 1 harus dari ini deh, underage. Karena yang jadi intro dari revisi ini kan pemula gitu loh. Maksudnya ya itu karena orang tua kayak kita udah mulai ngizinin. Iya. Ada yang merasa udah terlalu banyak nih yang underage nih. Ya ini dua sisi ya, nggak cuma vapersnya nih. Sebaternya juga gitu kan. Yang dijadiin intro dari revisi ini kan itu gitu. Dan kita kayaknya udah agak terlalu kendor cuek ya? nih Udah gitu. Kendor ya? Ya, sedangkan dan kita kan memang culture negaranya kan kalau beli rokok aja bapaknya males. Nak beliin kan dari bocah aja dia suruh beli sebat tuh gitu. Jadi kayak ya udah dia dari kecil aja udah terbiasa membeli gitu. Akhirnya ya udahlah beli ngeteng beli 10 dipakai 1 ya mungkin begitu. Nah, mungkin bikin ya mulai dari situ lah, dari cek ID lah gitu. Itu yang dulu semua ada toko ada tulisan 18+. Ya nyata-nyatanya anak gue suruh beli masuk-masuk aja pernah gue tes gitu kan. Karena memang gak ada yang strict sama gak punya SOP itu bukan strict sama
nggak strict sama apapun karena nggak ada SOP-nya gitu. Gue rasa harus mulai dari situ juga gitu. Kalau gue nyebutnya kalau di bisnis atau di perusahaan kan ada namanya business flow tuh, dari sini akan kemana, ujung outputnya akan jadi apa. Kita anggap aja kalau kemudian kita mau bikin liquid dari mixing, pesan botol, itu kan ada orkestrasinya ya, ada flow-nya kemudian sampailah keluar bisa nyampe di toko. Outputnya ketika nyampe di toko dan dibeli gitu ya. Tapi kan ada orkestrasinya nih, ada urut-urutannya yang harus kita kerjakan. Nah, ngumpulin aset doang jadi gak cukup kan. Semua orang boleh ronsen gitu. Tapi begitu udah ronsen mau diapain gitu. Jadi menurut gue itu yang sebenarnya harus mulai dipikirkan tuh. Bentuk orkestrasi seperti apa sehingga outputnya. Nah, outputnya ini mau kita jadikan ruang tempur argumentasi atau audiensi di mana? Iya. Berarti stakeholder, asosiasi silakan ya dipikirin gitu ya. Iya. Supaya kita bisa tahu kita mau nempatin kaki kita di mana. Kita mau dukung dengan bentuk seperti apa, kurang lebih gitu kali ya. Ya kan, karena kan kalian yang emang punya corongnya gitu ya. Punya tempatnya. Kalian juga isinya banyak gitu kan. Iya kan. Kita akan, kalau menurut gue yakin teman-teman Vapers pasti akan support sih. Cuman paling enggak orkestrasi lah. Create lah. Teman-teman Vapers emang akan support. Yang kita tahu. Iya. Yang kemudian gak kita tahu, yang gak kita kenal. Yang pernah kita bahas, Vapers casual yang kita bahas waktu itu tuh. Gini deh. Itu gimana? Followers lo berapa? 116.000. Lo? Ya elah. Enggak apa. 12.000. 12.000 ya kita anggap lah ya. Yakin gak lo bisa ngumpulin 1.200 aja ronsen? Gue yakin. Kalau gue ya yakin. Kalau gue. Kalau gue gak yakin. Karena 90% haters. Kalau gue yakin. Karena maksud gue yang kayak gue bilang. Follower gue kan kebanyakan orang yang pernah gue temuin. Paling gak orang yang tahu. Nah orang-orang yang tahu ini. Ya dari segitu banyak ya 1.200 bisa lah. Gue akan patahkan itu. Gue akan bilang gak yakin dulu supaya bisa supaya mau dikerjain. Boleh. Cara aman. Jadi buat teman-teman gue, follower gue. Tapi kalaupun ya gue gak yakin sih. Tapi kalau it's necessary, I will shout out. Iya itu ya. Maksud gue ya, gue cuma pengen bilang biar ketidakyakinannya Eko bisa dibuktikan. Yuk mari. Iya kan? Iya. Paling gak kalau misalnya semua orang mulai bergerak seperti itu kok. Berapapun yang kita dapat. Iya gak sih? Tapi harus ada judulnya dulu nih. Kenapa orang, kalau dulu kan jelas tuh. Ada movementnya terus ronsennya kenapa gitu. Kayaknya sekarang harus dikasih judul dulu gitu. Untuk tidak memasukkan ini dalam kategori bahaya gitu kan. Iya. Tujuannya itu kita harus punya headline dulu nih. Vape tidak bahaya gitu. Iya lu lebih jago deh kalau kayak gitu-gitu. Gue kalau meme aja jago. Cuma nama movementnya harus ada dulu gitu loh. Terus setelah itu what to do-nya gitu kan. Kan gak bisa to do something tapi ngapain nih gitu kan. Tapi lagi-lagi ya, emang ujungnya tuh API, APV harus bisa mengengineer materi-materi aset-aset ini gitu kan ya. Jangan sampai enggak. Betul. Harus pokoknya intinya kalau memang ternyata ada flow dan ada orkestrasi yang cukup jelas, ya udah kalau mereka butuh kita untuk kita ngumpulin asetnya ayo. Gitu. Kalau kemudian akhirnya kita suruh teman-teman kita udah keluar duit 100.000 gak kepake. Itu dia. Cuma buat hiasan vape shop. Ada loh waktu itu yang akhirnya majang di vape shop serius. Oh ya? Jadi gara-gara gerakan 1.000 ronsen itu akhirnya ada toko yang kemudian nyuruh vaporistanya untuk ronsen dan kemudian dipajang. Gitu. Jadi buat dia untuk kemudian ketika datang, ini apaan nih? Oh ini ronsen, mau ikutan ronsen gak ada. Serius ada. Untuk lebih mudah gitu ya. Untuk lebih mudah juga buat dia ternyata untuk campaign dan segala macam gitu. Untuk kemudian meyakinkan banyak orang begitu masuk. Ini apa nih? Nah ini nih hasil ronsen para vapers nih yang kemudian ternyata bersih, ternyata aman. Nah, jadi banyak juga customer di vape store tersebut yang mau gitu. Untuk ngelakuin itu. Itu semua vaporistanya dia tuh disuruh ronsen tuh. Jadi menarik juga kan sebenarnya. Ya kalau mau ngomongin cuan jadi cuan buat toko. Benar. Ya mungkin kita mesti begitu kali. Maksudnya mikirin orkestrasinya. Maksudnya bukan kita, teman-teman stakeholder asosiasi tolong dipikirin, ya kan? Gambarnya mau kayak apa, movementnya kayak apa. Kalau emang kita mesti kerjain kayak tahun 2019,
Ya kan? Ya dikumpulin aja lagi. Dan mungkin ya sekarang harus mikirin publishingnya juga. Setelah itu asetnya mau dibuat apa gitu. Itu dia. Ya maksudnya itu dia yang tadi Eko bilang. Orkestrasinya gitu. Kita mau fight dari sini, bentuknya ini. Mau nanti akan kepake lah itu. Jangan sampai aset yang gak kepake kan. Gue paling, kalau gue biasa di tim tuh biasanya suruh ngumpulin aset apa yang kita miliki. Dan kita mau fight dengan aset yang mana aja. Nanti orkestrasinya ayo gue buat gitu ya kan. Gue akan bikinin flow-nya nih, kita punya aset ini. Jangan sampai begitu udah nyampe titik ini, oh iya gue gak bawa senjatanya nih. Kuring. Udah mau perang. Pas mau perang udah nyampe medan Padang Kurusetra gitu ya. Kalau old school banget. Ada yang ngikutin. Ya. Anyway, itu orang-orang asosiasi dicoba dikumpulin di unboxing besok. Oke, good dong. Tapi ya sekalian dibahas aja. Betul, gue setuju tuh kalau itu dibahas. Ya gue gak tahu ya semua bisa atau enggak karena memang dadakan. Tapi ya kalau bisa mungkin besok pada merapat. Kalau gue sih yang penting sing-singkan dengan baju lah gitu. Lo mesti lihat bahwa ini tuh sesuatu yang baik buat lo. Terus pengen dilarang, diatur lebih sempit kalau gue. Lo berhak peraturan yang gitu loh, misleading gitu. Yang misleading rules lah. Itu dia. Gitu. Ini saatnya lo ngebelain diri lo gitu loh. Sing-singkan dengan baju lo. Lo mau siapa ya lo? Bro, lo juga vapers kali gitu. Gak usah ngomongin lo sebagai pebisnis atau apapun, gak usah. Lu juga pengen menikmati ini kan gitu. Paling enggak pengen mengkonsumsi ini kan. Tetap mengkonsumsi ini dan percaya kan gitu. Iya, nanti jadi menikmati hidup kayak waktu itu. Jadi topik menikmati hidup. Gak boleh. Kata menikmati tidak boleh dipakai. Dalam artian pengen tetap menggunakan inilah sebagai sesuatu. Tapi emang kayaknya yang hybrid masih tinggi jadi pada takut. Ya, banyak, itu yang gue bahas juga. Banyak yang takut karena hybrid. Itu yang gue bahas juga. Yang hybrid tuh menunjukkan kegagalannya vape gitu loh. Karena yang hybrid gak bakal ikut. Kalau gue malah, kalau yang hybrid gue suruh cuek aja. Pengen lihat gue. Toh paling gak kan gak dipublish. Dia kan tahu sendiri. Itu kan hasilnya ternyata gak bisa nih. Salah satunya adalah ada influencer juga yang masih hybrid. Bukan influencer lah gue nyebutnya. Salah satu orang yang kemudian lumayan dengerin di daerahnya. Gak berani dia ronsen karena dia hybrid. Gitu. Padahal dia juga pelaku di komunitas gitu ya. Tapi gak berani. Wah gue gak berani, gue masih hybrid gitu. Ya serba salah kan emang. Ya gak nunjukin ini solusi gitu buat dia gitu kan. Iya kan maksudnya kan. Ya kita juga kan gak bisa maksain. Mungkin saat ini dia masih hybrid mungkin. Tiba-tiba movement ini 3 bulan lagi dia udah gak hybrid kan silakan aja. Ya kan, boleh gitu. lah. Ya nunggu bolong aja. Tadi. Ya jadi gue pengen. Gak. Tapi maksud gue ya yuk kita sama-sama. Jangan hybrid, jangan darah tinggi, jangan kolesterol. Tapi sebentar. Gue coba keluar dari topik ini sebentar ya. Topiknya gini. Sebenarnya oke lah itu di tembakau, nikotin apa dikategorin bahaya gitu. Yang menulis sebaliknya itu ada atau enggak? Maksudnya kalau lu enggak pakai nikotin, ya mungkin semuanya ya dalam arti ini sih enggak nge-vape ataupun enggak sebat, enggak ada yang mendorong orang ke situ gitu loh. Enggak ada magnetnya ke sana, ngerti enggak sih? Enggak ada ya udah hidup sehat ada, tapi ya hidup lebih sehat itu apa? Yang movement kalian tuh yang nge-gym ada, gitu kan? Kalau mau sehat jangan gitu. nanggung. Jangan nanggung ya kan. Nah magnet itunya itu juga gak ada gitu loh. Bagaimana orang mau, ini kan di-push supaya gak banyak kesana. Tapi gak ada yang narik ke sini. Ya orang gak bakal kemana-mana aku rasa. Ya gak? Nunjukin lebih sehatnya aja yang kayaknya juga harus ya orkestrasi tadi gitu. Harus ada itu juga gitu. Kalau gak ada yang ngerjain itu juga kan orang kayak lu tarik gua nih kemana gitu kan. Evidence itu kan oke kita anggaplah berarti kita perlu menentukan spesifikasi responden gitu misalnya ya. Responden yang akan kemudian dijadikan bukti penelitian itu yang modelnya kayak apa. Ya misalnya orang mungkin akan beranggapan gak fair juga lo hasil ronsen lo tunjukin ya jelas aja bagus. Lo olahraganya rajin misalnya gitu ya. Tapi kan poinnya nggak di sana sih sebenarnya gitu loh. Begitu lo udah mulai shifting aja mestinya udah kelihatan gitu. Ya keterlibatan menurut gue
Yang paling penting itu sebenarnya sekali lagi ya setelah kita udah menentukan orkestrasinya gitu ya. Jadi orkestrasi itu akan jadi satu kesatuan tuh Pak. Ya. Begitu kemudian ini udah jelas nih arahnya mau kemana. Nah bagian yang kemudian berusaha ngedrive orang-orang untuk menjadi aset-aset kita itu bisa dengan gaya macam-macam. Mau kemudian si Ari bilang, ayo yang udah pengen nunjukin hidup lebih sehat, tunjukin ronsen lo. Orang-orang yang kemudian sehatnya gak nanggung, tunjukin ronsen lo. Orang-orang yang hobinya makan, tunjukin ronsen lo gitu kan. Jadi kayak seolah-olah kita kayak punya spesifikasi yang jadi jauh lebih versatile. Jadi banyak pilihan. Banyak pilihannya. Orang-orang seperti apa sebenarnya yang ternyata jadi bener-bener bisa nge-grab lebih banyak orang. Lebih banyak juga, orang. kan? Jadi gak usah dikecil-kecilin gitu. Yang kecil-kecil ini biarin aja nge-grab dikit-dikit ini. Tapi dengan cara masing-masing dengan gitu cara masing-masing gitu loh. Ya. Yang kemarin gue wisuda boleh masuk login itu kan dengan cara lo kira-kira Ya. Yang kemarin lo mau kemudian buka semua. Kalau lo bisa nunjukin lo pakai Hexom tapi ternyata di belakang lo ada ronsen, lo boleh login. Cara gue yang di-engineer oleh lu gitu. Loh, tapi kan akhirnya gitu kita bisa collect dari berbagai macam sisi walaupun jumlahnya. Jadi gini, kenapa gue bilang Kai lo mungkin gak ngumpulin $1,000. Kenapa gue pesimis? Karena emang mereka belum tentu merasa part of DKI. Ya. Harus ada sesuatu hal yang emang, gue nih misalnya DKI kerjaannya sehari-hari, wah lo makan di sini. Nah yang hobi makan ayo kumpulin. Harus ada gitunya betul, mungkin emang. Jadi kita sempitin aja, gak apa-apa. Tapi tetap jadi attraction kan. Betul. Itu maksud gue. Dengan jargon masing-masing, tapi niatnya adalah untuk mengkolek. Gak usah dijadiin satu seolah-olah satu gerakan. Oke. Umbrella message-nya mungkin tetap bahwa tujuannya untuk jadi evidence gitu ya. Tapi masing-masing kan punya nih yang bisa jadi nilai jualnya mereka gitu loh. Dia dengan wisuda, mau Fernan misalnya dengan apa? Apa ya dia dengan Untung orangnya belum ada di sini ya. Gak punya value ternyata dia. value-nya apa? Tonga ada malah. Bokernya dia itu. Tonga malah ada Tonga. Aduh. Ya ngeliat kondisi seperti itu jadi mikir kayak ya mestinya sih paling enggak nih saat ini buat teman-teman yang nonton atau good vapers yang nonton ya saat ini sing-singan dengan baju bolu mesti siap-siap. Karena jika emang mungkin ya kalau gue lihat dari obrolan kita nih bahwa kalau misalnya RPP 109 ini beneran di approve gitu ya udah mulai nggak terlalu seru Kak Feb. Udah nggak akan seseru ini. Ya yang jelas pastinya nanti ada pembatasan yang Nah, apa ya. Yang paling telak tuh sebenarnya jobnya Dupe moto gitu. Kayak enak banget sudah tidak moto. 90% ya anak-anak SOC ini kalau kita mau moto aja sama semua. Cuman putih gitu. Kayak box putih. Peringatan 90%. Ini mau foto di mana? Udah gak ada yang menarik. Ya pasti desain juga gak menarik juga. Iya. Ya itu dia maksudnya. Jadi kayak nggak ada kelebihannya, nggak ada value-nya gitu. Kalau sekarang kita bisa jualan desain, bener gak? Kita bisa jualan. Tapi rokok juga 90% tuh udah mengganggu mereka banget loh. Ya, iya, maka dari itu dan mungkin juga. Ya udah, makanya harapan kalau harapan lo deh, balik lagi sebelum lo harapan lo nih tentang ini apa deh gitu, biar enak gitu dijahit deh. Harapan gue tuh sebenarnya adalah tetap gue berharap ada sebuah bentuk orkestrasi yang cukup clear dan jelas gitu ya. Sehingga kita tahu mesti ngapain. Flow-nya dari ujung hulu sampai hilir tuh akan seperti apa gitu. Jadi nggak cuman sekedar ayo kita ronsen bareng-bareng. Begitu udah selesai ronsen bareng-bareng nggak tahu mesti apa ya ronsennya. Bikin fakta kesepakatan gitu ya. Udah dibikin tapi nggak tahu mesti diapain fakta kesepakatan itu gitu. Jadi jangan cuman sekedar, ya itu perlu gitu. Habis ngelakuin ini preskon. Konsep tanpa eksekusi gitu. Atau dalam artian sekedar konsep dieksekusi tapi tidak ada ujungnya. Itu kan lebih parah lagi gitu loh. Ujungnya yang paling sering kita lakukan adalah preskon. Ya. Preskon itu kan cuma suara media yang dibaca. Nah, tapi bisa kita ajukan gak sebagai bukti banding atau audiensi? Ada yang mau mengaudiensikan hasil-hasil ini gak? Betul. Kita butuh orang-orang yang tepat. Karena butuh ruang audiensi kan. Gitu ada kriteria tertentu gak sih untuk jadi evidence audiensi itu?
Sebenarnya emang ada sih. Buktinya emang jadi gitu. Bukti yang diajukan itu harus dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang emang dianggap valid oleh pemerintah atau diajukan oleh pemerintah. Dulu kalau nggak salah Jul tuh pernah ngajuinnya ke LIPI. Karena dianggap itu adalah lembaga yang dianggap valid oleh pemerintah. Jadi nggak bisa pakai itu problemnya emang. Problemnya emang di situ. Jegalannya tuh di sana. Biasanya quite expensive, panjang. Expensifnya bener-bener ekspensif nih ya. Yang emang butuh waktu gitu ya. Ya emang kajiannya kan panjang banget gitu. Tapi kalau ternyata bener-bener ada yang bisa mendorong evidence yang ada ini untuk kemudian setidaknya jadi social force dan kemudian jadi bisa dijadikan sebagai bukti bukti untuk audiensi. Nah ini nih, apakah bisa nih dengan seadanya yang kita punya ini dijadiin gitu lah. Dengan yang seadanya ini. Seadanya ini ya. Gitu. Dan ingat dikit lagi mau pemilu ya, pasti ada beberapa political force yang bisa kita. Ya kan 2024 kan ya. Jadi itu bisa jadi ruang tuh. Gitu. Untuk kita masuk ke dalam situ ya. Dipakai lah ya. Iya. Kalau lo harapan lo apa? Kalau gue sih gitu. Lo aja dulu. Ah, lo aja dulu. Lo juga pasti harapannya juga besar. Kalau gue mah orangnya gak suka berharap. Kalau gue kalau gue nggak harap. Kalau gue nggak pernah ngarepin, gue jalanin kok. Kalau gue tipikalnya begitu. Jadi kalau menurut gue ya saatnya sing-singkan dengan baju gitu. Yuk berpikir sesuatu untuk apapun yang bisa kalian kerjain. Kalau emang orkestrasinya belum ada, ya silakan teman-teman stakeholder bikin orkestrasinya. Tapi paling enggak kita sebagai vapers yang emang udah ngerasain benefitnya, kita diarahkan untuk ngapain gitu loh. Supaya kita juga bisa bantu. Sama, coba deh gak usah pakai baju brand, baju apa. Ini kepentingan bareng loh gitu. Jadi saatnya jadi apa ya? Jadi vapers gitu. Lo mesti jadi vapers. Sing-singkan gitu. Karena ini yang dibutuhin adalah kevapersan lo, bukan lo itu siapa. Kalau gue ngeliatnya sih gitu. Satu lagi nih sebenarnya kalau dari gue ya. Vape itu kan pemainnya sepertinya nanti udah bukan lagi kita doang. Benar. Gitu kan ya. Itu dia. Dan sudah terbukti dan sudah ada yang announce bahkan perusahaan raksasa yang kemudian masuk ke sini. Gitu. Ini akan sangat berat sebenarnya untuk kita mau apakah kita akan terima atau tidak. Karena ini masih dilema pasti semua orang. Kalau kemudian maksudnya terima Mas? Ya kan gini. Gue sepertinya ada yang kemudian mungkin merasa harus Indonesia yang berkuasa di sini kan. Gitu kan ya. Karena the capital yang didatang. Ya. Oke. Tapi untuk urusan ini gitu, kira-kira kita sadar nggak sih bahwa kita juga perlu loh sebenarnya mereka. Tapi apakah kemudian kita mau legowo untuk terima atau tidak ya itu keputusan ya. Ada yang kemudian nanti setelah mereka masuk nanti ternyata mereka yang gede, ada yang takut kayak gitu kan, ada yang takut kayak gitu. Tapi apakah kita bisa fight alone atau setidaknya kita doang dengan jumlah kapital yang ngumpulin duit kemarin aja setengah mati gitu ya. Setengah mati gitu. Ya yang harus kan gue pernah ada di vape movement itu grup. Kita pernah ngumpulin dana lah ya. Ya gue tahu persis siapa yang mau rela ngeluarin duit besar dan siapa yang gak rela ngeluarin duit besar. Jadi ya kalau emang lo gak rela, jangan juga kemudian gak pengen menerima. Betul. Karena tetap butuh pasti. Pasti tetap butuh. Jangan-jangan kita butuh gitu. Atau setidaknya. Lebih open minded dong. Gini. Coba pikirkan lagi. Kalau emang ternyata kita gak mau nerima. Gitu, ya punya jalan lain gak? Yakin kita bisa fight gitu ya? Kalau emang lo yakin bisa fight ya punya jalan lain gak? Jalan lainnya apa gitu? Kenapa gak dijadiin temen aja? Gak bisa? Gak mungkin? Bukan, ini gue gak ngomongin gue ya. Gue ngomongin dulu kan banyak penolakan. Ketika Jul itu kan ketolak banget gitu. Makanya jadi ada Apnindo gitu kan ya.
Kayak seolah-olah takut sampai akhirnya baru kemudian bisa deket gitu. Tapi ini fase tetap akan ada masalah-masalah seperti ini pasti. Apalagi yang datang berikutnya ini juga gede banget. Gajah. Juga gede banget itu. Yang udah not I'm coming ya. Ini juga gede banget gitu loh. Nih kalau ukuran ini nih, gajah wae kambas, pintunya mau dibuka nih. Yang udah selama 2 tahun terakhir ini penetrasi ke market share-nya juga cukup agresif kan, kayak Relax itu kan juga gede banget itu kan itu loh. Yang mau coming juga gede banget gitu. Ini ya kalau ngomongin kompetisi bisnis kita pasti worry gitu. Tapi ketika ngomongin regulasi, tentukan dulu sikapnya nih, mau atau tidak. Karena begitu orkestrasinya jadi, kan akhirnya kita akan menentukan dia included in this movement or not. Iya sih. Iya. Kayaknya nyambung kalau Mas Eko ngomong begitu ya, jadi gue punya harapan ya usernya mereka ikutan nih. Nah itu dia maksudnya karena menurut gue, buat gue mereka untouchable. Karena gini, kan kita tadi ngomongin sisinya kan vapers kan. Betul. Kan mereka tidak tahu apa-apa. Bahwa kemudian gue emang bukan part lo. Emang gue gak bisa dilibatkan nih untuk gerakan yang ini. Justru itu. Siapa tahu aja bisa jadi aset. Betul. Gitu kan. Dalam artian perbandingan lurus lah gitu ya kan. Apalagi memang sebenarnya produknya kan sama. Itu cuman dia. beda pemainnya aja. Produknya sama aja gitu loh. Iya, maksudnya ya gitu. Penentuan sikap ini yang menurut gue penting juga gitu loh. Mau dibuka gak kerannya masuk ke kita? Ya kalau gue ngeliatnya, kalau menurut gue ini bukan masalah. Ya pasti jadi masalah, tapi yang jelas lu mesti sing-singkan dengan baju lu. Lu mesti mikirin survive dulu. Itu yang gue bilang, lu gak bisa mikirin ego lu sebagai, ngerti gak sih? Iya gak? Ini kita ngomongin kepentingan orang banyak. Tapi boleh lah besok lu bawa tuh di unboxing. Pertanyaan itu. Iya. Penentuan sikap terhadap hal-hal seperti itu. Iya. Gue takutnya dead air. Gue takutnya dead air. Semua belum kepikir gitu. Gue takutnya dead air. Silence. Oh tapi besok tapping kok. Tenang. Tapi ini penting kan. Harus kita akuin penting kan. Akhirnya jadi penting gitu. Karena emang maksud gue ya itu. Supaya kita bisa ketemu di tengah juga. Iya kan? Bener gak? Biar kita ketemu di tengah. Kalau gue lihat ya. Karena maksud gue. Ya biar gak gini loh. Gini selalu kan kesannya kayak gini gitu ya. Ngerti gak maksud gue? Ya entah takut, entah apalah gitu. Tapi maksud gue ya biar kita bisa ketemu di tengah. Gitu. Di luar bicara bahwa gue misalnya stakeholder gitu ya. Kalau sebagai pribadi dengan semua cerita emosional yang udah pernah gue bawa. Biar gimana pun juga. Gue pengen ini tetap semakin banyak orang yang dapetin benefitnya. Kan gitu ya. Anggaplah di pertarungan bisnisnya kita kalah. Tapi jujur nih, ini pribadi ya, gue gak ngomongin itu sebagai MK. Kalau kemudian gue bisa nengok kanan kiri, semua orang udah make, lo happy gak sih? Iya itu dia. Ya tapi terlalu banyak stakeholder di sini yang terlalu puas dengan usernya ya ngikutin karena style, karena tren aja gitu. Mereka gak berusaha publishing good things-nya, solution-nya itu gitu. yang gue bilang, sing-singkan lengan baju. Giliran suruh iuran dikit. Ya. Oh iya kan maksudnya. Kadang-kadang kan yang kita mesti. Lu jadi pengen ngomong off the record. Tidak bisa. Live ini live. Gatel ya. Iya kan. Karena maksud gue juga justru pengennya biar teman-teman tuh sadar dan ngeh gitu. Iya. Tanpa ini lu juga gak bakalan sebesar itu. Jadi kalau lu udah besar, do your part dong. Iya gak sih? Tadi gue udah bahas sama Mas Eko sebelum mulai gitu. Kalau apa sih soal apa sih bisa di-approve kalau ada berapa institusi gitu kan. Terus gue juga inget gue pernah ngobrol, gue lupa sama siapa ya. Mungkin sama Om Mario atau Om Garin, gue lupa. Kayaknya orang asosiasi juga. Atau Aga, gue lupa. Sama Bebe. Waktu itu kayaknya setahun lalu lah. Waktu sebelum pemilihan ketua kalau gak salah. Kenapa SNI gitu. Jadi SNI digunakan untuk membackup. Bukan membackup sih. Maksudnya ada 2 institusi yang kasih approval nih gitu kan. Dengan ada SNI dan udah ada cukai gitu. Jadi kalau misalnya ada
apa ya kayak gini ya. Kita udah punya dua institusi pilar yang, lah, ya gitu kakinya udah dua nih, nggak berdiri satu kaki gitu. Nah ini Annabelle gue nih, jangan-jangan ini di drive untuk kesana gitu. Annabelle gue Kesana tuh kemana? Ke SNI. Ke SNI. Iya. Annabelle gue ya ini ya. Menarik ya. Tapi dalam sebuah perjalanan kan pasti kita kan ketemu persimpangan yang harus kita pilih kan ya. Betul. Gak mungkin semuanya kita yang mau gitu loh. Ya. Ada gitu. Kalau dihadapkan sama pilihan itu dan ternyata supaya kemudian bisa mendapatkan value dari vape yang sesungguhnya, Ya kenapa enggak? Setuju. Iya kan ya? Setuju. Iya. Iya kan, benar kan. Cuma kan maksudnya gini, yang Dupe bilang itu kalau di drive ke arah situ biar itu. Soalnya Sekarang yang jadi masalah, katanya tinggal execution doang, tapi mulainya kapan gak ada yang tahu. Bukan, Bagaimana mulainya? bukan. Si bapak-bapak yang kemarin gua podcast gak boleh ngomong. Ya. Konfidensial katanya masih. Ya sudah. Oke, coba maksud gue balikin lagi gitu. Ini kan ngomongin masalah kelangsungan. Bener gak? Iya. Iya kan ngomongin masalah kelangsungan nih gitu loh. Jika emang buat harkat hidup orang banyak, bener gak sih? Kita ngomongin orang banyak nih, kita gak ngomongin kita gitu. Kita ngomongin orang banyak, semua teman-teman yang megang device gitu loh. Jika emang untuk kelangsungan mereka gitu. Kaget gue udah 10:30, katanya ini masih jam Bali. Oh oke. Lu bikin gue panik kayak lo. Lama juga ngomong. Sorry Kai. Emang enak tuh pakai jam digital ternyata. Auto digantinya. Bolak-balik kan terserah dia lompat-lompat ya gak boleh ganti. Tapi kalau gue ngeliatnya lebih ke arah itu. Jadi maksud gue kalau emang SNI adalah solusinya ya silakan. Tapi kan yang jadi Bukan masalah. solusi sih, but at least satu yang yang emang supporting memberikan, this industry lah gitu. Cuma maksud gue balikin lagi juga. Ini kan statusnya nih mau SNI gak SNI, kita dianggap bahaya. Bener gak? Ya. Itu loh yang kita omongin gitu loh. Nah sekarang mau ada duluan yang mana? Misalnya nih udah ada SNI dulu, masa ya masuk bahaya? Ya. Ini Annabelle gue tau lah, baca Annabelle gue kan. Cuma maksud gue ya kalau emang di-push ke situ gitu. Berarti kan mesti siap. Mesti siap. Itu dia kan gitu. Nah buat teman-teman siap. Masalahnya emang di mana? Ya bukan maksud gue. Ya, Ya kalau gameplaynya begitu ya. Misalnya nih kan ya kayak main game sih. Okay. Ya tapi ini bukan permainan ya. Tapi the next levelnya begini gitu Ya kan loh. stage 3-nya pasti akan harus di situ. Ya udah iya. gitu loh. Yang state 4-nya belum ada nih. Iya. Bisa 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, tiba-tiba ada state 4 gitu. Gue selalu menganggap bahwa setiap perjalanan di sebuah perubahan gitu ya akan selalu menemukan hal-hal yang jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Ini gue anggap vape itu kayak ngedaki gunung. 1000 meter pertamanya itu gampang. Ya kan? Sekilonya tuh gampang. Masuk di, kita anggap sampai setidaknya berapa sih tingginya gunung 6.000 meter? Berapa? Ya 8.000 lah kalau Mount Everest gitu, ya. 6.000 ya kan? Ya kan? Gue anggap 8.000 lah. 8.000 kilo itu kan ya? Iya. Enggak 8 kilo. 8 kilo kan ya? 8 kilo. Sekilonya mungkin gampang. Gitu ya. Begitu 2 kilo udah mulai capek. 3 kilo. Mungkin kita sekarang lagi di 2 kilo ke 3 kilo berikutnya nih. Setelah 1 kilo pertama, teman ketemu cukai 2 kilo ke 3 kilo. Gitu kan. Nah 3 kilo mau ke 4 kilo ini. Tapi beda mas menurut gua. Kalau gunung jelas ujungnya di mana. Kalau ini gak kelihatan ujungnya di mana. Kalau gue menyebutnya gini. Bahkan yang ujungnya kelihatan. Kayak puncaknya kita tahu nih kan ya. Beratnya kan makin kerasa gitu. Beratnya makin kerasa. Udara segala macam. Dan akhirnya ya yang kemudian bisa nyampe puncak. Yang fisiknya terlatih. Yang kemudian makin pinter. Bisa mengontrol tenaganya. Kan itu yang kemudian harus kita kerjakan. Karena endurance bukan cuma masalah the fastest. Betul. Gitu. Kalau gak salah ada quote-nya deh. Biar konsisten tuh jangan pernah lihat garis finishnya di mana. Ikutin berikutnya. Ikutin step berikutnya. Oh di depan lo ada apa yang kelihatan, itu aja kerjain. Nah mungkin sekarang ya yang kalau lagi di depan kita lagi ada itu kerjain. Jadi maksud gue tetap kerjain terus aja. Gitu. Jadi kalau makin sulit emang makin sulit. Kan makin rumit kan sekarang tuh. Kayak dulu happy-happy aja gitu kan. Ya bisa dibilang bahkan lo nemuin fase
gue ketemu, wah happy nih gue ketemu vapers nih di sini gitu kan. Bisa cerita apa segala macam. Gak ada hal lain yang kita pikirin selain itu. Betul. Gitu. Sekarang kita mau vape meet susah. Benar. Tapi kalau DK inget, gue pernah ngomong sama DK mungkin 5 tahunan yang lalu. Kayak someday underage ini bisa jadi masalah. Iya. You know, kan? Tapi kan maksudnya, lanjut. Oke, kita ngomongin underage sekarang. Kita mulai ngerokok di underage. Betul. Sepakat ya? Gue enggak. Lo? Gue iya underage. Gue umur 12 tahun lah. Ya gue 22. Gue 12 tahun mulai ngerokok gitu ya. Dan gue agak believe gitu, many of us sebenarnya start from underage ketika ngerokok. Ya. Tapi, oke, lo 22. My real question ini, ketika kemudian kita di usia pertama kali mau ngerokok, kalau ada pilihan yang ini, kita mau pilih yang mana? Tapi beda. Nggak, kita nggak usah bilang bahwa ini baik buruk. Bukan. Maksud gue gini, dulu itu nggak ada trend. pilihan lainnya. Tren, ngerti gak? Ngerokok itu keren. Ya pada awal vape juga sama. Iya, bukan. Cuma maksud gue, cuman kalau misalnya bedanya kan dulu gak ada pilihan vape buat Iya, kita. Iya, nggak ada pilihannya. Dulu tuh masih inget banget, kurang laki lo gak ngerokok. Dengan iklan Lucky Strike yang pakai Harley Davidson, Marlboro pakai kuda jantan. Tapi lu dikatain sama bule apa tadi? Pucu. Kalau pakai liquid apa? Oke, liquid Dingin. mint. Only chicks vape mint. Begitu deh gue kasih kopi 40 mg gue gak kuat. Only chicks vape low nicotine. Auto terbalik. Nah, intinya kita kan dulu gak dapat pilihan itu. Setuju. Pilihan Tapi kan kita- bukan berarti terus sekarang kalau ada pilihan terus underage oke dengan pilihan itu gitu. Gue nggak bilang gitu, tapi gelombang itu, kan kita selama ini memikirkan solusi buat untuk berhenti merokok, Ya, benar kan ya? betul. Gitu. Kita nggak pernah mikirin ketika mereka mau start, Ya. gitu. Nggak pernah mau kita mikirin mereka mau start. Kita nggak pernah dulu tuh bilang, nggak pernah berusaha berpikir bahwa, oh iya ya apa solusinya ketika ada orang-orang yang gue yakin setiap tahunnya selalu ada yang pengen start smoking. Ya. Setuju. Gitu kan. Ya gue anggap kita lagi-lagi kita nih ya. Anggaplah kita punya anak umur 18 tahun. Atau anak umur 17 tahun. Atau bahkan mungkin 15 tahun. Gitu ya. Lo milih dia untuk ngerokok diam-diam atau nge-vape diam-diam. Walaupun lo larang. Tapi ketika ada pilihan itu. Dengan semua value yang lo percayai gitu ya. Lo tahu benefitnya. Tapi balik lagi kalau gue, karena kan kita ngomongin kita Ya. yang emang udah ngerti ya, kalau gue bakalan gue larang. I know. Iya. Karena maksud gue gini. Kan gue bilang tadi kalau dia milih diam-diam. Oh. Kalau gue udah posisinya gue emang gak pernah ngelarang. Gue kasih malah. Tapi kok kebetulan anak gue gak ada yang doyan. Kalau dia ternyata Kalau milih minum diam-diam, doyan. tiba-tiba ke gap sama lo nih. Serius. Kalau minum doyan. Tapi kalau ya gue kasih. Maksudnya biar tahu gitu ya. Ya siap-siap aja gitu. Kayak anaknya Ivan lah katakan. Kan ya udah jaga toko segala macam gitu. Anak gue seumuran kan. Cuma gak suka aja dia. Dan merasa gak ada gunanya. Tapi gue bilang gini. Sekarang lu bisa bilang begitu. Belum tentu nanti 3 tahun atau 4 tahun lagi. Gue pun bilang begitu. Ya kan. Tapi kalau ya lu mau atau apa ya lu bilang aja sama Daddy. Gue bilang begitu gitu. Jadi ya gue ngerti juga gitu kan. Maksudnya ya entah dia mau ikut tren atau dia beneran butuh itu nanti lihat nanti gitu. Toh sekarang dia belum pengen ya bagus. Kan diam-diam nih kayak. Terus ke gap sama lo. Pas ke gap ternyata nge-vape. Will you blame yourself? Karena dia juga ngelihat lo setiap hari begitu gitu kan. Atau kemudian ya sekarang gimana? Mereka ngelihat kita loh. Iya. Oh kalau DKI gue yakin. Oh lu nge-vape. Coilingin dong. Enggak lah. 0,09 ya. Batasnya. Mata papa udah ke Uber nih. Mata Dedi udah ke Kamu kok gak pakai coil papa sih? Enggak, tapi maksudnya gue tuh lebih ke sosialnya kalau gue. Karena maksud gue. Maksudnya gimana kalau sosial? Kalau gue gini, gue bilang gini. Lu pakai vape. Misalnya lu ngumpet-ngumpet di belakang gue. Terus tiba-tiba apa yang lo kerjakan berdampak buruk terhadap vape-nya. Jadi dalam artian lo gak punya tanggung jawab secara sosial. Ini kita kan ngomongin diam-diam. Ya, iya. Kita tak tahu nih, kita gak pengen dicoreng muka kita. Lo anak lo aja under kan vape gitu. Tapi kemudian daripada lo nangkap dia diam-diam,
yang akhirnya lo gak bisa lo kontrol, yang mana yang akhirnya lo izinkan? Ini pilihannya sesempit itu maksud gue. Kalau gue tetap sih, gak tahu ya. Kalau gue sebetulnya, karena maksud gue gini. Gue pun kalau gue izinkan gue suruh beli sendiri. Ya iya. Ya urusan dia ya kan. Iya. Duit dia gitu. Ya iya, kan tetap aja dapat duit jajan bapak aja kan. Kalau tiba-tiba dia ngambil dot lo yang seabrek sebiji daripada dia buang duit 2 Karena juta. pertanyaan ini menurut gue udah mulai terbersit di banyak orang. Setuju. Ya gue juga ngerasain itu. Terbersit di banyak orang. Apalagi model-model contoh orang tua yang kemudian yang lagi-lagi yang kemudian gak apa-apa yang penting ini. Yang kemudian udah mikirin yalah daripada. Iya. Itu orang tua yang baik dong. Gue setuju. Gue setuju. Tapi maksud gue option yang better gitu. Iya, tapi better option tentu. Tapi maksud gue juga sempat ngomong sama ada bapak-bapak yang bawa anak. Ini underage nih, tapi nge-vape. Terus gue bilang, gue cerita juga bahwa kamu tahu gak sih sebetulnya kenapa kamu gak boleh nge-vape? Iya dong, the reason why. Karena di saat kamu pakai itu di sekolah dan ketangkep, yang salah vape-nya. Kalau misalnya kamu pakai dan teman kamu terinfluence sama kamu dan tiba-tiba ketangkep, iya kan? Yang salah vape-nya lagi. Padahal kamu itu bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan dengan vape-nya, kan gitu. Iya dong, secara sosial ya gue ngomongnya, secara sosial. Ada satu toko yang kemudian melakukannya kayak gini kayak. Ada underage datang ke tokonya, dia nyetok 0 mg sebanyak-banyaknya. Dia berburu di Tokopedia. Gue gak mau nyebutin nama tokonya karena nanti dia dioperasi. Karena buat dia katanya ini hal yang sulit sekarang katanya. Parents starts coming, sosial media benar-benar mengkampanyekan ini di mana tidak ada batasan umur yang bisa nonton sosial media gitu kan. Dulu Facebook 18 baru boleh login, register gitu ya. Sekarang itu bisa ya orang cuman sekedar gitu doang, ada verifikasi KTP kok. Beda sama pinjol. Pinjol kan harus ada selfie KTP gitu kan. Ini ada yang ngedriven gelombang ini sangat besar, bisa diakses oleh semua orang. Dan dia gak bisa tahu jawaban pastinya. Karena dia dalam hatinya dia sendiri pun ngerasa, kalau gua punya anak, pengen start, dan gua gak bisa nolak karena gua tahu benefitnya, gue pasti tetap akan izinin. Tapi dia pakai 0 nikotin emang. Dia jualannya pakai 0 nikotin. Kata dia gue masih punya moral untuk hal itu juga, gak pengen ngasih bernikotin. Tapi ya tetap vaping kan aktivitinya. Ini posisi udah 18 atau belum nih? Belum, underage. Belum. Oh. Underage. Dia mencurigai underage. Ya udah kalau orang tuanya begitu, ya kan? Tapi menurut gue harus ada barriernya dari tokonya. Iya. ID tadi udah gitu. Nah kalau gue, maksud gue gini loh. Misalnya kita ngomongin barrier buat toko lah. Seandainya dia bawa orang tua gitu ya. Oke gak? Ya kan selalu gitu kan. Ya, alasannya kan pasti kan toko kan bakal bilang. Orang tuanya punya hak untuk menentukan pilihan buat anaknya. Itu dia. Tapi kalau memang ya ada real keputusan yang sama-sama dan semua mau lakuin. Toko jangan jual. Kalau gua. Di marketplace dipersulit kalau bisa malah. Kalau gua nih. Cara yang udah dipersulit kan. Iya tetap aja bisa ditembus dengan cara lain. Coba maksud gue pengen ngomong kayak misalnya gini. Lo vape kan udah harus validasi KTP sekarang. Ya tapi kan bisa pakai akun lain. Oke, misalnya gini kita ngomongin. Lo adalah toko. Gue datang bawa anak gue. Gue kasih izin. Tapi gue gak tahu vape apa. Oke? Yang paling serem di vape apa sih? Penyalahgunaan kan, bener gak? Iya gak? Kalau gue. Buat tiap orang sih beda-beda. Iya bukan, cuma maksud gue. Yang kita takutin. Kalau di gue sih budget ya. Iya bukan. Yang kita takutin lah. Di saat disalahgunakan dan ujung-ujungnya vape yang salah. Kurang lebih begitu. Itu kan yang kita gak mau. Bener gak? Sebagai toko, mestinya seyogianya lah. Lu memberitahukan, oke Pak, gini Pak. Vape itu kayak gini Pak. Kelebihannya ini, kekurangannya ini, harganya segini, benefitnya ini, tidak benefitnya itu. Aturan secara sosialnya seperti ini. Bapak udah paham? Paham.
Paling dia bilang ya aja. Oh, bukan, gak begitu. Maksud gue lo tanda tangan. Lo tanda tangan pakai materai bahwa tanggung jawab tentang vape ini ada di orang tua ya. Saya udah jelasin sampai Z. Kalau kenapa-napa, ada orang datang ke saya. Nggak masuk menurut gue. Loh bukan, tapi maksud gue. Maksudnya gini. Begitu terpublish ya, oh ternyata diizinkan dengan tanda tangan dari orang tuanya. Malah makin mati Pak kita Pak. Gue yakin. Bukan. Gue yakin kita malah makin dibantai. Bukan, itu kan terapprove maksud gue. Sekarang gini, anak vape itu lu dianggap dewasa. Sehingga lu udah bisa menentukan pilihan lu sendiri. Bener gak? Jika tidak dewasa, masih dalam pengawasan orang tua, bener gak? Orang tua harus bertanggung jawab. Kalau lu ngajak anak lu ke sini, lu bertanggung jawab sama apa yang terjadi sama anak lu. Ya tetap jangan kasih pilihan itu dari toko. Menurut gue itu salah sih menurut gue. Gak tahu sih kalau gue berpikir kayak ya in the end selalu akan ada pilihan bahwa dia punya hak. Oke, lu punya hak, tapi lu juga punya kewajiban kalau gue gitu. Soalnya gini, kan akhirnya ini kan jadi perangkat gue mau nyamain sama sebagai sebuah perangkat kebiasaan sosial, iya, gitu kan ya. Kita anggap soju lah. Soju not as popular as right now, sebelum drama Korea benar-benar menyerbu, gitu kan. Akhirnya udah mulai muncul bahkan di rumah kebiasaan minum soju bareng. Menggantikan bir. Nah, ya. Gak bisa kita benarkan juga kan, sebenarnya. Tapi jadi kebiasaan sosial baru, perilaku sosial baru gitu. Maksud gue vape itu nyerempetnya emang ke sana. Menurut gue ya. Karena emang udah bener-bener ada hal yang sifatnya di minuman keras itu terjadi soalnya. Dan minuman keras itu bukan less harmful product. Ya. Tapi mengizinkan anaknya yang bahkan masih SMA untuk kemudian mengkonsumsi. Iya apalagi vape sih menurut gue itu akan jadi sebuah perilaku sosial baru gitu. Dan ini perilaku yang menurut gua kita cuma bisa sosialisasikan cara mainnya dan aturannya, tapi kok gua tetap ngerasa bahwa sepertinya gelombang ini akan sangat besar ya. Iya pasti. Gitu karena kita nggak bisa kontrol ini loh ya. Bukan hal-hal yang bisa benar-benar bisa kita handle mau pakai apapun. Ya menurut gua ya gimana kita gede banget kita pernyataan sikap ya, pernyataan sikap kan kita cuma bisa pernyataan sikap dong gitu loh. Kitanya aja kontrolnya juga longgar kok. Ya kan? Dari itu maksud gue. Bukan masalah kontrol longgar. Kita kan cuma bisa melakukan pernyataan sikap. Gitu ya. Karena biar gimana pun juga it's everybody's right akhirnya untuk menentukan pilihannya. Gitu. Nah, itu doang yang bisa kita. Karena misalnya ya kalau ngomongin kita misalnya ketemu misalnya sama pemuka agama gitu ya. Lo setuju gak anak kecil minum soju? Gak setuju. Mau kecil mau gede itu haram. Bener gak? Pernyataan sikap, ayat Al-Qurannya ada. Tapi pada kenyataannya perilaku sosialnya kan gak bisa mengarah ke sana. Jadi cuma bisa pernyataan sikap doang. Menurut gue ini akan mengarah ke sana ketika kemudian banyak perilaku sosial baru gitu. Yang akhirnya jadi halal dalam tanda kutip. Ya itu tadi gue bilang. Diperbolehkan belum tentu halal gitu. Iya, halal dalam tanda kutip kan. Yang kita bilang, orang sekarang jadi sobat Toto bisa jadi konten. Itu kan salah satu bagian yang kemudian perilaku sosial yang berubah gitu loh. Lo bahkan simpenan bos-bos yang kerja di apartemen lo berani posting. Lo jadi pelakor lo kemudian berani posting. Gitu kan ya. Itu udah jadi perilaku sosial baru menurut gue. Nilai jadi banget. Yang menakutkan tuh itu bahwa kemudian pergeseran nilai ini yang hampir nggak bisa kita bendung. Kita cuma bisa punya pernyataan sikap aja akhirnya. Dan kalaupun ya dengan berbagai macam tools mau gitu kemudian kayak gini lah. Tadi Dupe bilang kan masih bisa pakai KTP lain, masih bisa pakai akun lain. Iya tapi sebenarnya Tokopedia pun udah berusaha. Ini ada yang komen belinya titip ojol. Iya. Maksud gue itu udah gak bisa kita bendung. Ada hal-hal, ada variabel yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Emang ini bagian dari yang gak bisa kita kontrol, tapi kita perlu punya pernyataan sikap emang gitu loh. Tapi kalau mau ngomongin kontrol, dengan
hampir tidak ada batasnya transaksi online, atau bahkan gak usah ngomongin transaksi online deh. Nyuruh bapaknya minta tolong beliin aja kita udah gak bisa tahu apa-apa. Ya kan nitip aja gitu. Akan tetap ke-expose gitu loh. Jadi akan tetap publish, dia memakai vape. Ya tapi kalau gue lebih ngelihat balik lagi ke rumahnya. Ya itu dia kan, itu kan gak bisa kita kontrol. Betul, gitu. betul. Ada variabel-variabel yang gak bisa kita kontrol. Iya. Nggak, orang Indonesia tuh lebih takutnya sama hukuman biasanya. Jadi kenapa gak aturannya aja yang diketatin, ya harus ada yang kena juga sekarang gitu. yang jadi masalah kan gini, kalau aturannya diketatin. Nggak, sekarang gini deh, gue gak tahu. Perangkat hukum, ya. Perangkat hukum tuh bukan cuma sekedar undang-undang. Instrumen aparatur penegak hukumnya cukup gak gitu? Ya nggak apa-apa. Tapi harus ada dulu. Iya, kan sebenarnya kan rokok juga begitu. Iya, kan nggak dilakukan kan. Bukan, aparatur penegak hukumnya nggak mungkin Tidak cuma sebanyak ngurusin itu. Gitu. Gak cukup, not enough gitu loh maksud gue. Untuk ngawasin satu orang Gila satu loh, misalnya gitu. Jadi jangan denda. Sifatnya denda, kayak tilang. Kayak tilang. Denda. Orang kan Indonesia takut didenda, Pak. Kasih dendanya lumayan. Bisa miskin, Pak, lu jual ke underage. Kalau minuman keras tuh ada dendanya gak sih kalau di muka umum? Kalau di monopoli ada kan? Iya. Mabuk di muka umum masuk penjara gitu ya. Karena lewat garis start tidak terima 200. Kan mengganggu ketertiban. Iya. Selama tidak mengganggu ketertiban kayaknya nggak ada deh. Kenapa nggak rancangan undang-undangnya ke sana gitu? Lebih make sense menurut gue. Ya kita ngomongin orkestrasi aja balik lagi kalau kayak gitu. Lain lagi kan, alat-alat lain nih gini yang akan supporting ini semua gitu. Karena yang paling ya perlu kita concern tuh ya soal underage ini gitu. Ya kan? Tapi kategori sebenarnya yang dianggap pertumbuhan prevalensi perokok yang kemudian dimasukin data sama mereka 15 plus masuk. 18 tahun pun masuk. Gitu, dianggap sebagai perokok muda, tetap masuk 18 tahun itu. Jadi tetap dianggap sebagai angka pertumbuhan. Makanya Global Youth Tobacco itu juga emang sebenarnya yang dulu mereka khawatirkan tuh di sana. Jadi akan tetap masuk sebagai data bahwa banyak perokok muda yang mulai. Oke. Jadi kita kan cuma batasin doang nih. Makanya gue bilang ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang gak bisa. Gitu. Kita buat 19, mereka kemudian 18 plus 1 hari beli gitu ya. Tetap akan dianggap sebagai perokok muda. Sedangkan umur yang muda lebih banyak. Kan gitu. Gimana bisa kurang ya? Belum yang ternyata 18 plus tapi anak SMA yang gak naik-naik gitu. Itu 18 plus. Veteran. Tetap aja dia gak bebek teman-teman sekolahnya. Iya. Apalagi 7 tahun ya sekarang kan start. Iya benar. Lo hitung aja. 7 tambah 6, tambah 6 lagi. 19. Ya. Mereka masih SMA kelas 3. Ya. Udah di batas kita. It's not enough menurut gue. Jadi sikap-sikap kayak gitu tuh gue jadi berpikir ulang bahwa banyak hal yang harus dipikirin lagi. Ya diperbaiki lagi pernyataan sikapnya gitu. Ya. Iyalah biar teman-teman stakeholder, teman-teman asosiasi ya kan. Untuk mikirin. Dan teman-teman yang nonton, gue lihat banyak banget yang nonton. Gue takut besok pada gak bisa jawab malah kalau jadi. Karena gue tahu yang ya mungkin yang pengen dicoba diomongin, gue tahu poinnya gitu loh. Tapi ya tadi kalau nggak ada wacana solusinya, kayaknya mendingan gak usah tayang gitu. Oke, ada lagi Kai? Pas ya, udah jam 10. Kayaknya udah jam 10. Lo closing? Udah gak ada? Dupe, closing? Ya udah kita intro doang nih ya, bahas ini di sini. Kita sambung lagi besok dengan bapak-bapak asosiasi. Kayaknya jadi, tadi gue baru dapat infonya 1 orang doang yang nggak bisa, tapi yang lain tetap maju. Oke lah, jadi diperhatiin yang diomongin besok. Moga-moga obrolan hari ini bisa men-trigger, iya kan? Hal-hal yang memang bisa dibahas lebih lanjut besok. Ya, banyak juga mungkin teman-teman yang baru tahu nih apa sih, ada begini ya gitu. Bahkan tadi ada yang komen juga, Liquid mau di SN-in, dia baru tahu gitu. Berarti kan memang gak ngikutin what happened selama berapa? Itu udah diomongin 2 tahun yang lalu gitu. Mungkin dia juga belum lahir. Mungkin juga dia belum lahir gitu. Itu belum diomongin 2 tahun lalu.
ya rajin-rajin scroll ke bawah lah. Oke. Jadi buat Good Vapers, MK Lovers yang emang udah nonton podcast Jauh Dekat, terima kasih. Yang jelas, yuk sing-singkan lengan baju siapapun kalian gitu. Karena urusan ini bukan urusan sepele. Ini ngomongin kelangsungan banyak gitu ya. Jadi yuk mari sama-sama kita pikirin. Nanti biar teman-teman stakeholder dan teman-teman asosiasi yang mikirin kira-kira kelangsungannya bakalan seperti apa. Moga-moga kita selalu bisa. Enggak, kalau kalimatnya gitu seakan-akan dipasrahkan ke mereka. Yang bukan. Ya kan, seakan-akan gitu. Orkestrasinya kan tetap mereka yang mesti kerjain gitu. Maksudnya ya kita pengen tahu juga mereka mau ngapain dia, gitu kan. Tapi kita juga bisa pikirin kalau ada ide dari teman-teman. Kalau ada ide, nah bisa itu dia. Bilangnya ke Opa Diki aja, jangan bilang ke gue ya. Bilangnya ke gue, nanti gue sampein ke Dupe. Biar Dupe ngomongin lagi minggu depan. Lo gak pengen bikin ini, mulai sekarang open sign up untuk yang pakai foto ronsen boleh login. Lo gak pengen ngomong? Boleh. Kalau mau login pakai apapun yang gak ada TV boleh. Iya, pakai foto ronsen. Apa ada foto ronsen? Ya apapun boleh, tapi pakai foto ronsen. Jadi kalau mau table check gitu kan, tatakan bawahnya ronsen baru foto dari atas. Background. Kalau ditaruh doang hitam doang. Oke, terima kasih Eko HC, the one and only juga Dukun Vape. Gue Opa Dikai. Iya kan. Gue tak tahu. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Peace, Opa out.